Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Di hari keberapa Ramadan ya? Semoga semua sehat, walafiat. Sambil nunggu beduk, masih lama. Di sana mah bentar lagi ya. Jam berapa sekarang? Jam 3. Di sini masih jam 10, masih panjang. Di sini buka hari ini jam 9. Kemarin 9.15, hari ini nggak tahu dia 9.17 kali ya. Kita maju makin panjang, sehari itu bisa 5 menitan gitu. Jadi ya kita ganti terus di setiap hari dan makin panjang karena eh mendekati summer. Oke. Hari ini mungkin topik yang akan saya akan bahas tentang bagaimana memulai terapi ABA VB di rumah. Kalau untuk orang yang maksudnya teman-teman yang sudah familiar ikut FB group saya, mungkin ini bukan suatu hal yang baru lagi gitu, tapi ya kalau mau didengerin boleh-boleh aja gitu ya. Barangkali ada hal-hal yang hari ini bisa saya sampaikan yang mungkin belum pernah saya ceritain dulu sebelumnya gitu. Tapi ya sebetulnya kalau dilihat dari programnya juga dari bahasan yang akan dibahas gitu ya, hari ini kan ya standar yang sudah pernah saya bahas lah di grup gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau mau dengar sambil menunggu asar, sambil menunggu beduk, silahkan didengarkan. Dan buat teman-teman yang baru join, mungkin hari ini semoga mendapat sedikit pencerahan gitu ya. Apa namanya, gimana caranya sih kita memulai terapi ABA VB di rumah gitu ya. Jadi apalagi ini zamannya COVID begini, kita juga nggak tahu kapan berakhir. Kalaupun berakhir juga kayaknya bakal panjang gitu ya. Maksudnya bakal ya nggak akan secepat itu gitu ya, akan kembali normal. Dan rasanya ini sebetulnya saatnya benar-benar orang tua yang mengambil alih gitu terapi anak gitu, membuat kita lebih bersemangat, membuat kita bukan semangat tapi sebetulnya karena harus karena terpaksa awalnya. Tapi mungkin dengan kita memahami, terus kita mulai, terus kita mendapat, insya Allah mendapat manfaatnya gitu ya, dari terapi yang maksudnya terapi di rumah, dan orang tua benar-benar paham atas program yang dijalanin anak, itu hasilnya lebih bagus. Karena saya, kalau penuh pengalaman saya kan juga udah ya lumayan lah ya, 2 tahun, hampir 3 tahun saya mengajarkan terapi ABA VB ini kepada orang tua, kepada terapis. Tapi orang tua juga banyak yang mempraktekannya sendiri gitu ya. Dan kalau yang saya perhatikan, dan itu rasanya juga make sense banget gitu ya, bahwa yang paling pengaruh, maksudnya yang orang tuanya terlibat secara aktif, itu perkembangan anaknya jauh lebih luar biasa gitu, lebih cepat dibanding perkembangan anak orang tua yang misalnya cuma ya udah anaknya ke terapi pulang, habis itu urusan selesai gitu, tanpa tahu bahwa programnya tuh ini targetnya tuh ini gitu ya. Karena kan sekarang bayangin ya, berapa lama anak menghabiskan waktu terapi. Katakanlah kalaupun ABA yang intensif, katakanlah berapa jam gitu ya. Kalau yang intensif lah, kalau cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Terus kemudian berapa lama lagi anak ini ada di rumah, ya kan? Nah, waktu di rumah, akhirnya kalau orang tua yang nggak paham dengan target anak, atau orang tua yang nggak paham dengan program anak, akhirnya apa yang dilakukan terapis di tempat terapi, akhirnya malah di reverse balik gitu sama orang tuanya gitu. Apalagi kalau kita ngomong tentang hal behavior gitu ya. Behavior itu adalah sesuatu yang saya udah pernah cerita 2 minggu yang not 2 minggu yang lalu lah, pokoknya yang dulu kemarin dalam beberapa yang sebelumnya. Ini kan program per 2 minggu, berarti nggak ya, bulan lalu ya, bahwa kayak kalau kita menata behavior itu kayak kita membuat jalan dalam hutan belantara gitu. Jadi kalau anak autisme, bentukannya tuh otaknya dari sananya tuh nggak kurang lah jalur-jalur yang berada belajar bahasanya gitu ya. Terus kemudian kalau kita cuma ngeglontorin terapinya tuh apa namanya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau mungkin sejam cuma 2 kali untuk anak-anak pemula gitu ya, itu nggak akan cukup gitu. Karena kita kan mau ngebangun jalan mulus. Terus kerjaan kalau misalnya di tempat terapis soalnya di center gitu ya, udah kayak ngebabat jalannya, terus kerjaannya sama orang tua malah apa namanya tidak sesuai gitu ya. Jadi biasanya udah orang terapisnya ngajarin, oh anaknya udah sampai sini bu, jadi kalau mau minta sesuatu tolong dia udah bisa
oke lah, mungkin belum bisa bicara lancar, tapi kalau dia udah ngomong A itu berarti apel bu, itu berarti chips bu lah. Di rumah taunya dikasih apel bebas, dikasih chips bebas gitu ya. Ya nggak akan. Jadi apa yang dikerjakan orang terapis di center itu malah diandu sama si itu, sama orang tua gitu. Kayak komputer tuh diandu ya. Jadi ya nggak pinter-pinter anaknya gitu. Tapi kalau misalnya terapisnya udah bilang begini, terus kemudian orang tua menjalankan juga program ini di rumah gitu ya, akhirnya akan menjadi apa namanya, maksudnya jadi lebih lebih bagus gitu. Jadi jalan yang mulus itu akan lebih cepat terbentuk gitu. Jadi kan kita benar-benar nih orang tua memegang peranan penting. Orang tua juga mau ngapain lagi gitu ya, udah stuck sama anaknya. Kalau terapis mah nggak stuck sama anaknya ya. Kalau terapis itu ibaratnya kan orang lain ya, kita nggak bisa bergantung kepada terapis gitu lah. Kalau terapisnya mau ada rencana lain, mau pindah center atau mau keluar, mau nikah, mau apa namanya, mungkin fokus sama anaknya, apalagi zaman covid lah ya kan. Terus gimana gitu, memang orang tuanya mau protes sama siapa gitu. Jadi ya kondisi seperti ini juga safety first, kita harus mau nggak mau ya bergantung kepada diri sendiri gitu. Jadi ya menurut saya ini orang tua tuh penting sekali menjalankan ini gitu. Apa maksudnya, paling tidak memahami program anaknya, syukur-syukur kalau bisa ngejalaninnya di rumah gitu ya. Terus gimana caranya kalau emang udah deh Bu, kayak ini udah covid ini bakal lama, terus pengen gimana caranya mempraktekkan Aba Fibi di rumah, ya kita harus belajar ya. Ini saya lihat ya program yang hadir hari ini kayaknya termasuk lumayan peserta nih. Jadi mungkin udah tahu kali langkah-langkahnya, moga-moga nggak bosan dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah sarana dan prasarana tim yang terlibat. Jadi kita siapin dong sarananya, prasarana, kayak kita ke center, di center kan disiapin gitu ya. Kira-kira mau dilakukan sendiri oleh orang tua atau terapis. Jadi saya nggak bilang bahwa misalnya member saya nih ya yang ikut terapi, maksudnya ikut program saya, itu nggak semuanya melaksanakan sendiri sebetulnya. Tapi kalau misalnya orang tuanya bekerja atau orang tuanya bilang saya nggak sanggup lah Bu kalau suruh ngejalanin, karena kan terus terang ngejalanin ke anak sendiri itu agak beda dengan ngejalanin ke anak orang lain. Jadi saya juga orang tua, saya juga profesional, jadi saya sendiri dulu gitu ya, terutama pas awal-awal saya memilih untuk maksudnya orang lain yang megang rehan gitu, saya kerja gitu, maksudnya saya kerja terapi anak orang tapi rehan diterapi oleh teman saya gitu, karena ya apa namanya, menerapi anak sendiri itu bukan hal yang gampang. Saya tahu itu, saya paham gitu. Tetapi kan kalau nggak ada pilihan terus mau gimana lagi gitu ya. Waktu dulu kebetulan saya memang berniat untuk masih nimba ilmu gitu ya. Jadi saya kerja di center nggak apa-apa. Rehan kebetulan diterapi juga gitu ya. Jadi kayak cross gitu ya, supaya ya saya mau belajar dengan kasus yang lain. Terus kemudian ya memang menerapi anak sendiri itu nggak gampang. Itu sih jujur sih iya saya bilang gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada pilihan, sama seperti ibu-ibu nggak ada pilihan kan. Sekarang nggak ada pilihan karena saya juga tinggal, sebetulnya saya bukan tinggal di Paris, saya tinggal tuh di pinggir Paris. Jadi kalau saya kerja saya harus ke Paris, saya ngabis waktu cukup banyak gitu ya, cukup banyak, sejam ke Paris terus dan rasanya ya sudahlah, saya jadi sekarang saya lebih banyak program konsultasi online gitu ya. Plus saya nerapin rehan sendiri gitu. Tapi kan udah lebih berpengalaman dan rasanya memang beda gitu sebagai profesional dan sebagai seorang ibu gitu. Tapi kalau kita nggak ada punya pilihan ya akhirnya bisa juga, sama seperti saya sekarang, saya bisa juga nerapin anak saya gitu ya. Nggak ada pilihan ya nggak apa-apa. Kemudian kalau memang tetap nggak bisa, nggak apa-apa, silahkan. Ada beberapa member saya yang kebetulan bekerja ibunya, jadi dia hire personal terapis gitu, tetapi program semua yang pegang orang tuanya yang ngajarin, atau mereka belajar bareng gitu dan diskusi bareng bahwa programnya tuh ini, tapi orang tua ikut ikut andil gitu ya. Jadi maksudnya saya mau jalannya kayak gini, metodenya kayak punya Buri gitu ya, terus ya kayak gini, akhirnya mereka bekerja sama, itu juga banyak dan alhamdulillah hasilnya bagus juga. Jadi sangat tergantung lah, saya nggak bilang harus orang tua yang ngejalanin, tetapi orang tua yang partisipasi aktif gitu. Maksudnya nggak cuma nungguin ya udah terserah terapisnya, nggak begitu gitu sistemnya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian biasanya nih kalau orang tua yang ngejalanin sendiri, saya paham banget bahwa kita sangat terpaku. Ya maksudnya kayak saya aja, saya punya anak yang lain gitu ya, harus diurus, sama seperti ibu-ibu juga mungkin. Jadi dan juga banyak kerjaan rumah juga gitu ya. Terus apa namanya, waktu saya di sini nggak sebanyak waktu saya di Dubai untuk
banyak melakukan hal-hal, karena kalau di Dubai kebetulan ada mbaknya, di sini nggak ada, adanya Mbak Ruri dan Mbok Ruri gitu. Jadi ya yang harus diperhatikan, sementara kita banyak urusan lain gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita jumlah, saya ngitungnya per minggu. Jadi kalau misalnya target, terserah ya, tergantung anaknya. Kalau anak-anak pemula saya akan bilang harus 25 minggu, 20 sampai 25 jam per minggu. Jadi sehari itu bisa 4-5 jam. Ya, tergantung. Kalau anak pemula, tapi kalau kayak anak saya, dia udah tidak pemula, dia juga udah bersekolah gitu. Jadi saya targetkan 10 jam per minggu, yang 10 jam per minggu yang fleksibel. Jadi anak saya itu tetap 10 jam per minggu loh targetnya untuk aba yang fleksibel. Karena yang renapin ibunya sendiri. Kalau sama di center kan udah jelas, kita datang kayak saya sebelumnya waktu di Dubai, saya udah jelas gitu ya, Rehan 10 jam per minggu di center. Jadi ya setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu ya, pas hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Nah, kalau di rumah kayak gimana? Kalau di rumah sekarang gitu saya tetap targetin 10 jam per minggu, tetapi ya harus dipikirin juga nih gitu. Saya kan punya kegiatan lain, saya harus masak, harus nyuci gitu, terus ada walaupun dibantuin sama kakak-kakaknya Rehan gitu ya, tetapi kan, atau papanya, tapi kan ya tetap tanggung jawab kita gitu ya, saya. Terus kemudian ya mungkin ada urusan kakaknya bersekolah, apalah ya, ada meeting dan sebagainya gitu, jadi akhirnya nggak bisa terlaksana target hari itu. Dan atau mungkin Rehan ngerjain PR, ya kan sekarang dia pulang udah sore jam 4, sampai rumah udah setengah 5, ya nggak mungkin juga saya langsung terapi, anaknya udah capek gitu ya. Jadi biasanya istirahat dulu, paling baru jam 6-an, terus lihat PR hari itu, kalau nggak ada PR baru saya terapi. Tapi pokoknya target tuh tetap 10 jam per minggu. Jadi kalau misalnya hari biasa nggak bisa karena dia harus mengerjakan PR dan sebagainya, biasanya saya akumulasi ya, jatuhnya hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi kalau misalnya satu hari biasa dia cuma bisa 1 jam, berarti di add up sepanjang hari, jatuhnya hari Minggu ya tinggal kurangnya berapa gitu. Jadi saya sistemnya begitu. Jadi, dan itu kan emang kalau target abah tuh kan ya memang sebaiknya tuh yang setiap hari, tapi kondisinya, makanya saya bilang kondisinya biasanya karena kalau 2 jam sehari saya nggak sanggup, dan kebetulan ada kegiatan lain, dan Rehannya juga nggak sanggup karena dia kan sekolah udah sampai sore, jadi akhirnya saya jatuhnya sejam. Nanti di minggu, Sabtu atau Minggu kita bikin 2 sesi gitu, pagi iya, siang iya gitu, atau sore iya, tergantung lah, fleksibel aja. Jadi kayak gitu sistemnya ya. Jadi silakan dilakukan sendiri bisa, atau orang lain juga bisa. Terus kemudian ada reinforcernya, jangan lupa tetap mainannya, dan mainan ya. Jadi kalau yang namanya ABA sekali lagi bukan cuma kartu-kartu, bukan cuma kayak nunjuk-nunjuk kartu, nyiapin kartu dan sebagainya. Jadi tetap harus ada mainan. Ini adalah anak-anak ini tugasnya main, bukan belajar. Terus kemudian yang berikutnya adalah figur benda. Ya maksudnya figur benda ya, benda-benda yang biasanya benda-benda kecil gitu. Jadi kalau misalnya beberapa anak memiliki kesulitan atau kadang-kadang malah trauma sama kartu-kartu, nggak suka, apalagi kalau anaknya masih kecil ya, atau yang trauma yang udah kebanyakan lihat kartu jadi bosan gitu. Jadi untuk pemula kadang-kadang kita ya udahlah, kita pakai benda aja, benda-benda figur gitu loh. Jadi misalnya kita mengenalkan buah atau mengenalkan makanan anak, kalau anaknya nggak respon terhadap kartu, ya udah kita pakai bendanya, maksudnya kayak apel kecil, bola kecil gitu ya, mobilan gitu. Jadi itu juga penting, sekalian juga buat melatih bermain anak ya. Terus kemudian figur benda, dan memang ada yang bilang, walaupun saya nggak akan bilang semua anak, tetapi ada juga saran yang menyarankan bahwa kalau untuk 25 kata per anak, 25 kata pertama anak itu sebaiknya benda-benda gitu. Sebetulnya nggak harus demikian. Kalau memang ternyata anaknya kesulitan melihat, nggak suka ngeliat kartu, atau ada kesulitan memahami benda 2D dan 3D, silakan pakai benda dulu gitu, walaupun itu bukan suatu keharusan ya, tapi ya bisa dipikirkan seperti itu. Oke, yang berikutnya siapkan mental dan pemikiran. Ini siapkan mental, ini udah paling penting, yang namanya mental di rumah, karena terus terang tetap yang namanya terapi ke anak sendiri dan terapi sebagai seorang profesional itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi bisa boleh diakui bahwa terapi kayak saya sebagai profesional terapin anak, saya akan fokus, itu udah pasti gitu ya, karena saya dibayar untuk itu. Tetapi kalau saya terapin anak saya, jujur belum tentu ya. Tapi kan kita berusaha untuk menjadi fokus gitu.
terapi itu harus menyenangkan dan sealami mungkin. Jadi terapi itu harus nyenangin. Terapi aba itu nggak benar ya, terapi aba itu yang teriak-teriak, yang bilang tidak-tidak, yang suruh tunjuk-tunjuk kartu, enggak. Yang namanya terapi aba itu harus menyenangkan juga buat anak. Jadi ingat ya, pairing dan instructional control yang mungkin saya akan jelasin minggu depan gitu ya. Tapi ya itu yang harus kita pahami gitu. Terus yang kemudian adalah sealami mungkin. Ya, jadi nggak bener itu kalau namanya pertanyaan itu harus sama semua, apa ini apa ini apa itu, terus apa segala macam gitu ya. Karena anak ini tuh yang dibutuhkan anak ini adalah justru generalisasi. Anak autis itu kan yang jalan pikirannya begini ya, diajarin begini jatuhnya begini, dia diajarin begini dia akan berpikir begini gitu. Jadi kalau kita ngajarinnya cuma kalau ngomong tuh harus ini loh pertanyaannya gitu ya, kalau jawab itu harus ini, itu ya dia pikirnya itu yang benar. Jadi akhirnya jatuhnya apa? Anaknya ngafal. Dia pikir itulah satu-satunya jawaban atau itulah satu-satunya pertanyaan gitu. Jadi nggak boleh, justru nggak boleh. Terus kenapa sekarang anak dalam dititi gitu? Kenapa dititikan gitu? Sebetulnya yang paling ideal itu adalah terapi di lingkungan alami, karena itulah tujuan akhir kita, bahwa anak belajar langsung di lingkungan alami kayak anak-anak lain, kayak anak normal. Anak normal gimana sih kalau belajar di lingkungan alami kan? Jadi sebetulnya terapi yang paling ideal tuh itu. Tetapi anak-anak kita sayangnya tidak bisa langsung terapi di lingkungan alami. Makanya kemudian kita bawa ke dalam DTT. Kita lakukan pengulangan, kita kasih reinforcer yang banyak, kita kasih prom kalau dibutuhin. Itu bukan tujuan akhir, itu adalah perantara. Maksudnya tujuan itu ada sesuatu yang anak bisa capai. Jadi kalau misalnya kita kita berpikir tujuan alami kita, tujuan awal kita adalah anak nih melakukan imitasi ya dengan teman sebaya gitu ya. Maksudnya teman yang ngapain dia ngapain, teman yang ngapain dia ngapain. Itu kan cara anak belajar, anak normal belajar dari imitasi. Betul ya? Nah, terus kemudian anak autis kalau kita langsung dek, coba ini kayak gini dek, coba pegang ini, pegang itu, nggak akan dikerjain, nggak bisa mereka. Tidak akan bisa, tidak akan respons gitu ya. Makanya kita tarik tugas itu yang sesederhana itu, dia harus imitasi temennya ke dalam DTT ya, di dalam ruangan, di dalam DTT kita peragakan, kita kasih instruksi, anak harus respon dengan bantuan prompt sama reinforcer. Tetapi ini bukan tujuan akhir ya, ini cuma kayak ya latihan aja, latihan supaya anak memiliki, kalau bahasa kerennya ya, memiliki repertoire, memiliki dalam behaviornya. Jadi kayak memiliki, behavior itu jadi punya. Karena kalau anak autis terlahir tidak memiliki behavior, tidak memiliki perilaku misalnya imitasi, itu mah udah rata-rata begitu anak autis ya. Saya nggak bilang semua anak autis, tapi beberapa gitu. Atau kalaupun punya pun minim. Nah, kalau lingkungan alami langsung diajarin nggak bisa. Bisanya di dalam ruangan, di dalam bentuk yang repetisi, ada reinforcer, ada prompt. Itu. Nah, nanti tugas kita itu nggak selesai. Kalau anak cuma bisa ngikutin doang, tapi pakai prompt sama reinforcer, itu nggak selesai. Tugas kita adalah yang kita kasih prompt dan reinforcer itu harus kita cabut supaya anak bisa langsung niruin di lingkungan alami secara spontan. Itu tujuan akhir. Tujuan akhir lingkungan alami gitu. Jadi kalau kita bisa membawa terapi ini, jadi sebenarnya anak itu nggak sama ya. Jangan dibayangin bahwa semua anak itu harus dititikan. Atau satu anak semua kemampuan harus dititikan. Enggak. Itu tidak. Aba yang benar tidak berpikir seperti itu yang bikin program gitu loh. Jadi tergantung anaknya. Kalau untuk hal-hal yang memang perlu dididikkan, silakan dididik. Karena langsung dilakukan di lingkungan alami dia nggak bisa. Tetapi buat hal-hal yang buat dia bisa dilakukan di lingkungan alami, ngapain harus dititiin? Kerjanya jadi 2 kali. Udah di dalam kita ajarin, di luar kita ajarin lagi caranya. Kan kayak gitu. Jadi kita kalau dia udah bisa di lingkungan alami, di lingkungan alami aja. Beberapa anak memiliki kemampuan bermain. Anak autis beberapa memiliki kemampuan bermain ya. Lumayan banyak sih. Walaupun bermain sosial nggak bisa, tapi bermain sendiri banyak yang bisa. Ya silakan langsung diajarin. Sambil dia bermain, sambil kita ajarkan kata-kata. Misalnya kita katakanlah dia lagi main mobil-mobilan gitu, kita bilang naik turun gitu kan, naik turun deh, naik turun, coba cepat, maksudnya maju mundur mobilnya cepat dan sebagainya. Itu kan tentu lebih baik gitu daripada kita kan, dan anaknya paham. Kalau misalnya anaknya belum paham, kita tariklah ke DTT gitu untuk kata-kata tersebut. Tapi bukan berarti terus semuanya tuh harus diditikan gitu ya.
ya. Jadi kita lihat apa yang menjadi kekurangan anak ini. Ini kalau mau menarik ya, ini kalau saya akan bahas panjang lebar nanti hari Sabtu di FB Group saya. Coba silahkan didengerin. Kalau tentang gimana sih berpikir sebagai membuat program terapi ABA, berpikirnya sebagai seorang behavior analis gitu. Sebagai saya yang menganalisa, bukan saya, maksudnya sebagai profesi, saya yang menganalisa bahwa anak-anak ini tuh memiliki anak autisme atau anak apa aja ya. Jadi maksudnya ABA ini berlaku nggak cuma anak autis ya. Anak dengan perkembangan delay apa aja, keterlambatan apa aja tuh gimana kita menilainya dan membuat programnya gitu. Jadi nanti kalau ini saya akan bahas nanti ya Sabtu di grup saya gitu ya. Stay tune. Oke? Jadi itu. Jadi kita pokoknya program itu kita yang perlukan didirikan, silakan didirikan. Kalau nggak perlu ngapain? Kerja 2 kali ngabisin waktu, kasihan anaknya gitu ya. Anaknya juga frustasi, ini mah gampang banget katanya, ngapain ngajarin begini gitu. Jadi ya jangan, harus kita lihat. Terus kemudian berikutnya udah pasti pelajarin teori dari buku, website, FB Group, YouTube ya. Jadi maksudnya pelajari tentang teknik ini ya. Kalau mau belajar, mau implementasi suatu teknik ke anak sendiri apalagi gitu ya, nggak ngerti ya gimana gitu ya. Jadi harus ngerti, tidak rumit. Jadi saya bilang tidak rumit karena ABA, terutama ABA VB yang VB Map ini semuanya all make sense gitu ya. Jadi nggak harus canggih-canggih banget orang yang paham, karena toh di di luar sendiri, di orang yang membuat program ini gitu ya, ABA sendiri yang menjalankan sehari-hari itu RBT itu adalah minimum level SMA yang dilatih teknik ABA gitu ya. Jadi tidak ada requirement bahwa harus psikolog, harus S1, harus psikolog, harus sarjana pendidikan, harus terapis dan sebagainya. Tapi tentu harus belajar ya. Jadi bukan berarti oh ya bisa Bu, semuanya bisa, nggak gitu. Nggak, harus belajar. Dan kita juga kadang-kadang kita butuh bantuan profesional juga, karena profesional itu kan melihat secara global lagi gitu. Nggak cuma kasus anak kita, dia profesional itu kan pengalaman dengan banyak anak gitu ya. Jadi bukan berarti terus saya nggak bilang bahwa kalau udah terapi di rumah terus nggak butuh profesional. Tidak, butuh. Saya pribadi aja nih, anak saya udah terapis ABA di CBA. Anak saya juga terapi OT dan terapi bicara gitu. Jadi kita selalu diskusi, saya juga tanya, ini kayak gimana nih si Rehan nih, gini gitu. Jadi bukan berarti saya paling tahu, enggak juga gitu ya. Jadi apalagi orang tua di rumah gitu ya. Jadi kita tetap butuh bantuan orang lain, tetapi gimana caranya kita bisa berkoordinasi supaya anak kita maju lebih baik, gitulah kira-kira ya. Jadi nggak rumit, tidak, udah banyak yang buktiin, banyak banget. Jadi saya udah ngejalanin ini, beberapa saya tahu banget di peserta saya. Jadi ya sangat familiar nama-namanya. Jadi silakan tanyain aja. Dibilang susah enggak juga gitu ya, tapi memang harus belajar ya. Jadi nggak susah tapi harus belajar. Jadi belajar itu bukan berarti dengerin saya sekali terus langsung bisa, nggak mungkin ya. Tapi belajar itu yang benar-benar belajar. Saya aja sebagai, waktu saya pertama kali belajar VB Map, jadi saya kan udah kuliah ya, maksudnya udah kuliah, saya lagi ngambil ABA gitu, terus ya di center praktek VB Map gitu kan. Itu aja banyak sekali pertanyaan yang saya harus tanyain ke supervisor saya, ke BCB saya, ini kenapa begini sih gitu ya. Saya sendiri lagi memang mahasiswa ABA gitu, dan udah waktu saya pertama kali awalnya kan kalau namanya terapis baru kan main jalan aja ya. Terapis bos saya di CBS saya bilang, "Ruri bikin kayak gini," ya saya kerjain gitu kan. Tapi kan kemudian akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan gitu kan, kenapa gitu dan sebagainya. Ya mulailah kita mencari kenapa saya gitu. Terus kemudian kan waktu sudah mulai waktunya untuk bikin program gitu kan, ya itu kan juga banyak kenapa ya itu kan belajar. Jadi belajar itu proses gitu ya. Belajar itu adalah suatu proses yang nggak mungkin langsung bisa, itu butuh waktu gitu ya. Jadi itu yang harus diingat. Jadi kalau kok susah banget sih Bu, belum cukup kali, berulang-ulang kali. Ya, ingat saya belajar VB Map, VB gitu kan, itu saya statusnya udah mahasiswa ABA, jadi paling nggak saya udah punya background. Nah sekarang bayangin Bapak Ibu misalnya yang sama sekali nggak punya background ABA belajar, saya aja banyak pertanyaan apalagi Bapak Ibu gitu. Jadi kalau nggak ngerti, gimana caranya, tanya atau ya ulang lagi gitu, karena pasti bisa sih, karena ini sederhana, sangat sederhana dan sangat make sense gitu. Jadi kalau udah tahu istilah-istilahnya, jadi yang pertama tuh tentu belajar istilah-istilahnya, kemudian yang berikutnya adalah
asal tahu perkembangan anak aja. Bukan masalah harus jadi dokter, harus jadi psikolog perkembangan anak, enggak juga gitu ya. Tapi make sense aja perkembangan anak yang ada di sekitar kita gitu. Jadi maksudnya kalau saya kebetulan punya anak 2 sebelumnya. Jadi saya ada gambaran, ada perbandingan. Maksudnya ingat, oh dulu kakaknya tuh umur segini nih kayak gini nih. Oh Rehan kenapa ya? Oh gini ya. Oh karena Rehan terlambat. Jadi mungkin kakaknya melakukannya di usia 2-3 tahun, anak normal di usia 2-3 tahun seperti itu, mungkin karena Rehan terlambat jatuhnya di umur 5-6 tahun gitu ya. Tapi proses perkembangan anak ini tuh tetap dia jalanin gitu, tetap dia ada gitu. Cuma terlambat gitu aja. Dan kalau yang nggak punya anak gimana? Kalau nggak punya anak mungkin punya ponakan, punya adik yang bisa lihat atau bisa tanya-tanya gitu ya, kira-kira perkembangan seperti apa. Jadi ini semua tuh hal yang make sense aja sih sebetulnya. Kemudian berikutnya apalagi kita harus memahami teknik dasar Aba Fibi ya. Kita harus tahu tekniknya, kita harus tahu istilahnya, iyalah ya. Gimana mau jalanin kalau nggak ngerti. Jadi caranya tuh yang pertama kita harus tahu mengatasi problem behavior ya. Problem behavior itu apa fungsinya. Jadi anak yang memiliki keterbatasan dalam berbahasa dan komunikasi akan berkomunikasi dengan behaviornya. Ya, jadi ada dia akan berkomunikasi dengan behaviornya. Temukan fungsi behavior, apakah atensi, ingin sesuatu, menghindar tugas, atau otomatis. Ya, jadi jangan lupa kita pelajari fungsinya apa. Ini kalau apa sih fungsi behavior? Silahkan lihat di website saya, silahkan lihat di buku saya. Buku saya udah mau keluar ya. Ini buku yang lama ya, jadi kalau yang udah pernah beli, nggak usah beli lagi. Karena sama, cuma beda cover aja, karena saya akan jual di toko buku. Itu aja, beda aja. Sama ada pengantar dari Profesor Hardiono ya. Tapi isinya sih sama. Kemudian kita pelajari fungsi behavior, di website juga ada, buku ada. Kemudian kita perhatikan fungsinya apa. Jadi fungsi anak, kalau memang anak ibu bapak punya problem behavior yang mengganggu, itu fungsinya apa harus kita cari tahu. Karena kalau anaknya problem behaviornya tinggi sekali, namanya terapi itu nggak akan efektif ya. Terapi itu tidak akan efektif kalau anak memiliki problem behavior yang cukup tinggi. Tapi kalau cuma problem behavior yang standar, yang nangis, tantrum, gitu doang, itu mah biasa yang namanya anak-anak gitu. Jadi silakan diperhatikan, tetapi bukan menjadi sesuatu halangan bahwa nggak bisa terapi dia, enggak gitu. Tapi kalau memang problem behaviornya cukup parah, ya memang harus ada penanganan yang lebih serius gitu. Oke. Kemudian jangan lupa juga sensori. Masalah sensori anak seperti apa? Karena anak-anak autisme, selain kita kalau ada problem behavior, selain kita harus memperhatikan bahwa memang ada fungsi di balik itu, cara mereka berkomunikasi, tetapi ada juga bahwa mereka memiliki masalah sensori yang kita maksudnya tidak bisa dihindari gitu. Maksudnya ya namanya anak autis ada masalah sensori ya. Jadi kalau masalah sensori tentu kita harus paham ya. Jadi sensori itu dia sebetulnya lebih kepada ilmu sensori integrasi atau terapis okupasi ya, bukan masalah ABA. Tetapi saya bisa sedikit kasih gambaran bahwa anak-anak ini memiliki masalah dalam 5 panca inderanya ya. Jadi panca inderanya dan proprioseptif dan vestibularnya gitu. Jadi maksudnya dia memiliki masalah sensori dan kita harus memahami itu. Jadi salah satunya gitu ya, kenapa misalnya anak tantrum waktu dia masuk mall ya, dia pergi ke mall, ke tempat yang ramai, dia sering tantrum. Kalau kita lihat dari fungsi behaviornya, sebenarnya fungsi behaviornya nggak ada gitu. Maksudnya fungsinya bukan karena ada pengen sesuatu atau apa. Ini masalahnya bukan karena pengen mainan, bukan masalah apa ya. Cuma begitu masuk mall tiba-tiba dia pasti jerit gitu, atau dia tiba-tiba selalu nutup hidung gini ya. Ini agak sinkron, kurang atua. Gini ya, nutup kuping. Itu tandanya apa? Dia memiliki masalah dari sensori auditorinya dia gitu, karena namanya mall mungkin terlalu berisik, jadi dia nggak kuat, nggak bisa, terus akhirnya dia begitu. Atau dia mungkin humming, begitu masuk mall dia selalu kayak steamingnya makin kencang, karena itu katanya memblok sensori yang masuk ke dia gitu ya. Jadi dia daripada dia pusing dengan suara dari luar masuk, mendingan dia bersuara aja gitu supaya memblok itu. Jadi sensori itu ya intinya adalah kayak gini ya, kita kalau orang normal, saya yakin di sekeliling bapak ibu itu ada suara-suara TV lah, suara anak lah, suara apa gitu. Tapi sebagai orang normal kita bisa memfilternya. Ada sesuatu yang utama adalah saya berbicara, yang lainnya adalah sebagai background. Tapi kalau anak-anak autis nggak bisa begitu gitu. Kadang-kadang semua itu menjadi utama yang sama mereka. Jadi mereka jadi kayak nggak nyaman, terus akhirnya jatuhnya tantrum karena mereka nggak bisa ngomong ya. Jatuhnya tantrum. Nah itulah yang memiliki masalah sensori gitu ya.
Itu juga harus diperhatikan. Jadi fungsi behaviornya apa dan juga masalah sensorinya. Jadi itu harus dipelajari ya. Kemudian yang berikutnya teori behavior ABC dan reinforcer. Jadi ini penting juga gitu. Jadi kita harus tahu teorinya. Teori ABA tuh nggak susah-susah, gampang banget. Jadi cuma ini aja, pahami A, B, C sama yang tadi ya, problem behavior fungsinya. Kemudian teori ABC bahwa ada behavior di tengah nih, ada behaviornya di tengah. A adalah antecedent, B adalah behavior, C adalah konsekuensinya. Jadi kalau behavior itu, perilaku itu tergantung dari kejadian sebelumnya dan kejadian sesudahnya. Dan menentukan apakah kejadian itu berulang lagi atau enggak gitu loh. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita bicara tentang melakukan sesuatu kayak kayak kita belajar bahasa ya, kita pengen tuh behavior itu kan terulang lagi, maksudnya belajar menyenangkan, anak berulang lagi belajar gitu kan ya. Nah silakan bahwa itu adalah kita ingin meningkatkan gitu kan. Nah ada behavior, konsekuensinya harus menyenangkan supaya kejadian itu berulang lagi, betul nggak? Betul gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi anak senang dikasih sesuatu, dapat sesuatu gitu ya, terus ya udah kejadiannya berulang, jadi dia semangat belajar. Jadi tujuannya itu, makanya saya bilang namanya belajar harus menyenangkan supaya anaknya juga menjadi aktif, partisipasinya aktif gitu, nggak cuma sekedar nunjuk-nunjuk tanpa hasil, tanpa belajar apa-apa gitu ya. Jadi itu, jadi makanya itu C-nya itu konsekuensinya harus menyenangkan, yang artinya dalam bentuk reinforcement atau reinforcer bendanya gitu ya. Jadi kejadian itu harus menyenangkan, anak dikasih sesuatu yang menyenangkan buat dia. Apanya reinforcernya itu apa ya tergantung anaknya gitu ya. Anaknya sukanya apa gitu. Seperti saya udah bulan lalu cerita bahwa di antara anak autis dan kita itu ada satu tembok yang tebal gitu ya. Terus kemudian interaksi itu bentuknya cuma kecil-kecil banget, cuma bolong-bolong yang sangat kecil. Nah, bolong-bolong kecil-kecil itu ada reinforcernya, reinforcer yang menyenangkan buat anak. Itulah tugas kita untuk membuat ini menjadi besar. Maksudnya di digging, pelan-pelan kita bangun interaksinya, yang tadinya misalnya tembok yang cuma ngintip segini, lama-lama makin gede, akhirnya tembok antara kita dan dia semoga makin berkurang gitu ya. Jadi itu targetnya. Jadi reinforcernya harus cocok sama anak. Jadi kita harus paham nih ilmunya. Ya kalau enggak gimana kita mau tahu reinforcernya mana yang bagus dan sebagainya gitu ya. Kira-kira gitu. Dan reinforcer itu beda sama reward ya. Jadi kalau reinforcer itu reward, memang kadang-kadang saya pakai ngomongnya reward karena kan ya itu kalau untuk orang awam itu yang dipahami gitu ya, reward, hadiah gitu ya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, anak melakukan sesuatu sudah dikasih hadiah, anak melakukan sesuatu dikasih hadiah kan gitu ya. Tetapi beda reinforcer dan reward. Kalau reinforcer itu sudah terbukti meningkatkan behavior ya, meningkatkan behavior yang belajar tadi misalnya gitu. Jadi terbukti dia bisa meningkatkan semangat anak, termotivasi untuk belajar terus, itu berarti. Tetapi kalau kita pikir itu meningkatkan, ternyata kenyataannya tidak, itu bukan. Ya, jadi kalau kita punya asumsi anaknya suka kue ini loh, suka apel, suka chips, suka misalnya keripik gitu ya. Lah, kalau terapinya jam 1 siang habis makan, terus apa anak itu pengen makan lagi? Itu belum tentu. Ya kan? Jadi yang chips tadi, yang apel yang sebetulnya favoritnya dia, tapi kalau terapinya habis makan siang, ya dia nggak mau kali, kenyang. Ya kan? Jadi itu bukan reinforcer lagi buat dia saat itu. Tapi ya mungkin kalau nanti terapinya jam 3, misalnya terapinya 2 jam, jam 1 sampai jam 3, ya deket-deket jam 3 udah mulai lapar, bisa jadi itu menjadi reinforcer. Tetapi jam 1 siang apa itu reinforcer? Bukan. Karena tidak akan terbukti orang dia kenyang, diliatin keripik juga ogah gitu ya. Tapi kecuali untuk anak-anak yang suka makan ya beda ya. Kalau anak saya tuh juga gitu, termasuk yang suka makan. Jadi waktu dia pertama kali membuat dia vokal, dia suka banget pasta. Jadi sebetulnya makan dia juga pasta, tapi kita tetap kasih pasta dan buat dia tuh tetap aja seneng gitu. Maksudnya tetap aja itu berfungsi sebagai reinforcer, tapi itu kasus khusus karena anak saya doyan makan ya. Tapi kalau untuk anak-anak normal mungkin, maksudnya anak biasa mungkin enggak gitu. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi reinforcer tuh benar-benar meningkatkan problem behavior. Meningkatkan behavior yang ingin belajar itu gitu ya. Kalau problem behavior tentu ingin kita turunkan. Jadi reinforcernya apa untuk menurunkan problem behavior lain lagi kasusnya. Oke, jadi kita harus tahu teorinya. Terus kemudian yang berikutnya tentu kita harus tahu apa yang diajarin. Apa yang diajarin ini adalah teknik verbal behavior ya.
Terrible behavior ini, jadi sebetulnya tuh ABA tuh kan gede ya, ABA tuh gede, di titik lopas tuh satunya, cuma satu segini doang loh. Jadi jangan dipikir di titik lopas adalah ABA, bukan. ABA iya tapi kecil doang ya. Dan itu juga kita harus lihat karena itu kan di titik lopas juga ditemukannya tahun 87, sekarang tahun 2020 gitu ya. Jadi ya mungkin ada hal-hal yang sudah tidak relevan atau secara etik juga udah nggak bisa dijalanin gitu ya. Nah terus kemudian VB salah satunya, VB verbal behavior itu yang mengajarkan bahasa gitu ya. Sementara ABA itu gede lagi, macam-macam, ada yang mengajarkan apa macam-macam gitu ya. Jadi VB ini salah satunya aja yang mengajarkan bahasa. Jadi verbal behavior adalah reseptif, paham. Selama ini kita taunya bahasa reseptif dan ekspresif itu cuma ya udah orang paham, udah ngomong, kalau udah ngomong tuh udah pasti bisa semua gitu ya. Saya juga udah jelasin bulan lalu bahwa yang namanya anak autis kalau udah ngomong, maksudnya kalau ngomong belum tentu dia bisa tahu semua, belum tentu dia bisa tahu kalau dia udah bisa ngomong apel, belum tentu dia bisa tahu kalau mau minta apel gimana caranya, belum tentu dia bisa tahu kalau ditanya kamu tadi pagi makan apa, makan buah apa, atau belum tentu dia tahu bisa kalau kita tanya makanan favorit kamu apa. Anak autis belum tentu ya. Terus belum tentu juga mereka bisa memiliki cara berpikir yang lintas verbal operan. Kita sebutnya verbal operan ya, yang namanya men. Jadi bahasa ekspresif itu dibagi men, meminta barang, tag, melabel barang, ekoik, eko ya, mengeko. Kemudian yang 4 intraverbal atau konsep percakapan dua arah. Jadi kalau anak autis begitu dia ngomong, kalau anak normal, even anak ADHD, meskipun anak ADHD atau speech delay biasa, begitu dia bicara, dia tuh punya konsep bahasa itu utuh. Jadi kalau apel, seperti saya bilang tadi, begitu dia tahu ini apel, melabel ya, artinya melabel apel, dia tuh bisa meminta apel, dia bisa jawab pertanyaan tadi kamu makan buah apa, apel. Terus kemudian tanya favorit makanan kamu apa, apel. Terus kalau ditanya ini apel nih warnanya apa, apel. Bentuknya apa, bulat misalnya. Warnanya kamu apel apa tadi kamu makan, merah apa hijau, merah gitu ya. Jadi anak normal tuh punya konsep itu langsung otomatis gitu ya. Tapi anak autis belum tentu ya. Makanya konsep verbal behavior ini banyak dipakai sekarang di luar negeri juga umum, bahwa bisa menjelaskan kondisi anak dengan autisme ya. Jadi kita harus ngajarinnya tuh semua tuh harus kita ajarin secara utuh, terus ada tekniknya gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi supaya anak tuh paham. Karena nggak heran kalau nggak diajarin ya. Anak autis bisa ratusan kata, mau label apa aja dia tahu, manggil mamanya aja nggak bisa. Itu banyak banget yang begitu. Saya nggak akan ngomong kalau autisnya mild ya, Asperger, wah enggak, itu Asperger mah nggak ada hambatan bahasa, minim sekali, sedikit sekali hambatan bahasa untuk anak Asperger. Atau misalnya anak autisnya yang very mild gitu, tapi saya akan ngomong anak autis yang kebanyakan, anak saya moderate to severe gitu ya, moderate atau severe, atau mungkin mild to moderate gitu ya, itu nggak bisa ngebedain, nggak bisa langsung punya konsep itu. Nah, jadi kita ngajarin tuh konsepnya. Nah ini juga harus kita pelajari istilah-istilahnya, apa itu men, apa itu tag, apa itu intraverbal, atau itu echoic. Terus kemudian apa itu fungsi dari benda, kategori benda. Nah itu harus dipelajarin gitu. Rumit enggak juga sih, kalau dipelajarin mah bisa aja. Buktinya banyak yang bisa belajar gitu kan. Kemudian yang sebelumnya, kalau kita namanya membuat program ya, jadi kalau kita sekarang itu kan istilah-istilahnya harus dipelajarin semua tuh dulu yang itu ya. Kalau nggak bisa ya nggak, kalau belum bisa ya harus belajar. Terus kemudian kita kalau bicara ABA itu adalah semuanya itu evidence based. Kita ngomong bahwa namanya ABA itu pakai data. Namanya ABA itu nggak asal namanya program turun dari langit, nggak ada. Even VB Map juga walaupun kita turun dari langit, maksudnya udah ada dibuat secara umum, dijual untuk umum, kita nggak semerta-merta langsung ngeplokin semua program sama, semua anak tuh sama, nggak gitu cara kerja ABA gitu. Kita harus tahu individu anak itu seperti apa, mengenali ini anak autisme ya. Jadi maksudnya oke, ini kita punya ABA, kita punya tools VB-Map, verbal behavior atau VB-Map. Terus kemudian kita mengenali anak. Tahu sendiri anak autis ya, anak autis itu variasinya banyak sekali, makanya disebut spektrum. Nih ada anak autis yang di sini, ada anak yang di sini. Ini misalnya ini kategori anak autis ya. Terus ada yang di sini, ada yang di sini, yang di atas ini normal, katakanlah ya. Nah kalau anaknya di sini, katakanlah mild autisme, yang di sini yang severe. Ya kalau anak ini tiba-tiba dicolek dikit udah kayak temen yang normal, ya wajar kali ya, dia adanya di sini. Sementara ada lagi anak lain yang autisnya tuh di sini.
Jadi kalau dia nyampe sini itu udah alhamdulillah banget gitu. Kalau dia keluar, alhamdulillah lebih-lebih lagi gitu, doanya udah panjang bener gitu. Maksudnya benar-benar alhamdulillah kita benar-benar fokus kepada anak ini dari kecil, dari umur dia di bawah 3 tahun, terus bisa keluar misalnya dari spektrum. Tapi terus terang yang namanya autis ya, yang namanya autis adalah autisme gitu. Mereka bisa diajarkan mendekati normal, tapi apakah mereka normal? Itu belum tentu normal gitu. Jadi autis curable gitu ya. Jadi apa namanya, itu yang harus kita tahu gitu. Tetap ada sisi autismenya dia, walaupun dia misalnya di sini itu dia sudah kayak mendekati normal di usia SD, anak yang autisnya very mild gitu ya, yang sangat sangat mild. Apakah dia lepas dari autisme? Enggak, tetap ada sisi autismenya dia gitu, tetap ada sisi uniknya dia yang menunjukkan bahwa dia autis gitu. Jadi tapi apakah dia bisa hidup normal? Bisa jadi gitu ya. Kalau yang di sini nih, yang di sini apa bisa jadi ya, makanya kita usahakan gitu, insya Allah dengan bertambahnya waktu kita tujuannya maksudnya terapinya terarah dengan baik dan benar, pelan-pelan dia bisa hidup normal. Tapi kalau hidup normal dibilang sembuh, saya nggak bisa jawab itu, saya nggak jawab itu gitu loh. Jadi ya itu hal yang berbeda ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus kemudian kita pakai data, dan seperti saya bilang lagi, anak-anak ini unik. Ada anak satu yang sukanya main mobil-mobilan doang, ada anak satu yang sukanya planet-planet, ada anak satu yang sukanya kereta api, ada anak satu nggak suka apa-apa, ya udah sukanya makan. Ada yang satu nggak suka apa-apa sama sekali, makan juga nggak suka, sukanya cuma mainan botol, bagaimana gitu ya. Nah itulah seperti saya bilang tadi, ada tembok di antara kita dan dia. Temboknya itu kecil-kecilnya, gede-gedenya itu mungkin tergantung dari, kalau saya memandangnya ya, supaya ini sebagai pemahaman orang awam gitu, ini kayaknya gede-gedenya dan banyaknya itu sangat tergantung dari tingkat severity autismnya, tingkat keparahan autis gitu ya. Jadi kalau memang temboknya tebel, kemudian cuma celah-celahnya kecil ya kayak tadi tuh, cuma dia nggak suka apa-apa, dia cuma suka main botol misalnya ya, tugas kita ya mencari gitu apa yang memotivasi dia gitu ya. Botol, silakan kita pakai botol gitu untuk awal. Tentu pelan-pelan yang kecil ini harus kita gedein, atau kita cari, kita create, kita ciptakan lagi bolong-bolong kecil yang lain gitu ya. Tetap bisa, pasti bisa, yakin pasti bisa gitu ya. Jadi kita harus ngelihatnya tuh kayak gitu. Jadi kalau yang namanya di maksudnya namanya Abah selalu evidence based, selalu kita ngomongnya science. Jadi nggak sembarang turun dari langit seperti saya bilang. Jadi tetap harus ada planning. Satu anak dan satu anak itu pasti berbeda. Meskipun sama-sama, kita bilang sama-sama level 1, tetap aja pendekatannya akan beda gitu. Pendekatannya akan beda, sangat individual gitu. Karena kan kita pengen terapinya efektif ya, kita pengen anak berhasil gitu. Jadi benar-benar kita harus melihat masing-masing individu tuh kayak apa. Terus kemudian prosesnya apa? Prosesnya pertama tentu assessment ya. Assessment ini kita pengen tahu anaknya ada di mana. Baseline, bahasa kerennya baseline. Kita menentukan baseline gitu. Kita menentukan anak ini ada di mana. Ya kalau kita mau ngajarin, kita harus tahu dong anaknya ada di mana gitu ya. Terus kemudian assessment ini sebetulnya nggak cuma VB-MAP. Jadi saya bilang VB-MAP ini salah satunya. Ada yang namanya ABLS, ada yang namanya, kalau dari segi verbal behavior ya, untuk pengajaran bahasanya ada yang ABLS, ada yang VB-MAP, ada juga PIK gitu ya. Jadi itu program awal bahasa, dan itu bahasa dan sosial. Kalau PIK udah ada kognitifnya, tetapi ibaratnya sama lah ya, persis lah ya untuk assessment gitu. Terus kemudian selain assessment bahasa, tentu kita perlu juga apakah anak ada problem behavior. Jadi kita ada assessment behavior misalnya kalau diperlukan ya. Terus kemudian tentu hal-hal lain yang menyangkut perkembangan anak, kayak terutama bina diri ya, kemandirian. Dan jangan dikira yang namanya kemandirian itu gampang. Untuk anak autis kadang-kadang lebih susah ngajarin kemandirian daripada mengajarkan misalnya bahasa gitu ya. Jadi ini suatu hal yang memang harus berjalan bareng. Tapi ya sekali lagi tergantung umur anak. Kalau umurnya misalnya anak masih di bawah 3 tahun, kita akan benar-benar fokus kepada pengajaran bahasa dan sosial, atau di bawah 5 tahun lah katakanlah ya. Karena kan secara kemandirian juga anak di bawah 5 tahun toh memang masih sangat bergantung kepada yang merawat gitu ya. Walaupun tentu dia harus sudah bisa kayak toilet training, terus kemudian pakai baju, pakai sepatu, kemudian makan dan sebagainya. Tetapi itu kan sesuatu yang memang ya alamiah aja gitu, ada gitu ya. Jadi nggak sesuatu yang ini gitu. Tapi ya itulah. Jadi anak itu ada di mana dari sisi segala
dari sisi total anak itu gitu ya. Jadi kita lihat assessmentnya, oke, katakanlah untuk kita sekarang fokus kepada bahasa dan sosial aja ya. Itu misalnya pakai alat VB-MAP ya. Alat ini adalah assessment bahasa dan sosial pada anak autis atau terlambat perkembangan. Jadi bisa dipakai untuk anak yang telat bicara biasa, atau anak ADHD, untuk anak misalnya cerebral palsy atau Down syndrome gitu ya. Tapi perkembangannya akan berbeda ya, akan sangat berbeda. Jadi letaknya di mana. Jadi kayak kalau saya bisa bicara sama-sama dipetain PBMap, mungkin sama-sama di awal sama untuk anak ADHD, anak autis, anak speech delay biasa gitu ya. Tetapi nanti perkembangannya berbeda karena memang masalah mereka berbeda ya. Jadi kalau misalnya jangan heran kalau dibilang anaknya, maksudnya saya pernah dapat klien dibilang anaknya autis, diagnosa dari tempat lain autisme, udah setahun di tempat lain. Terus terang saya pertama kali ketemu anak aja udah nggak yakin. Saya dan asisten saya pas pertama kali assessment juga, kira-kira autis nggak? Kita udah nggak yakin banget lihat anaknya bahwa itu autis, walaupun diagnosa dari yang lain autis ya. Saya kayaknya enggak. Dan itu terbukti. Karena anak ini benar-benar hitungan 6 bulan dari level kayaknya bukan level 1 sih ya, mungkin level 1 lebih ya. Tapi maksudnya benar-benar di bawah 6 bulan dia out of VB-MAP. Dia udah langsung lepas dari VB-MAP. Karena dia bukan autis. Ya. Jadi maksudnya anak-anak ini maksudnya contoh-contoh yang pernah saya lakukan. Dan ini juga contoh-contoh bukan cuma saya lakuin ya. Saya juga ngajarin, ada guru di Indonesia, di Jakarta ada, di Lampung ada. Dan beliau tuh juga ngelas juga kemarin. Saya kan udah bilang kalau autis tuh ada patternnya tertentu di VB-MAP gitu ya. Saya ternyata beliau juga secara semua anak buahnya dia diakses, maksudnya semua muridnya diakses gitu sama dia. Terus dia mulai nggak yakin sama dia, bilang ini ada nih bu, baru lapor juga, ini bu ada 3 orang saya nggak yakin dia autis bu. Terus akhirnya apa ya, akhirnya saya suruh dia assessment ulang di tempat lain. Saya nggak bilang bahwa dia nggak autis ya, cuma saya bilang aduh bu ini kan udah lama ya bu assessmentnya, coba silakan assessment lagi di luar gitu ya. Terbukti anaknya nggak autis yang dibilang 3, yang lain sih mah udah autis ya. Ini memang kebetulan sekolah khusus ya, jadi memang semua anaknya terlambat bahasa ya, utama terlambat perkembangan. Terus kemudian saya nggak bilang ini akan menjadi alat diagnose, tidak, tetapi ini adalah sebagai alat untuk kita memahami anak ya. Jadi VB-MAP bukan alat diagnosa. Saya sebagai behavioral analyst atau ibu-ibu sebagai seorang guru tidak boleh mendiagnosa, karena diagnosa itu adalah kerjaan psikolog ya, yang benar-benar memahami konsep anak. Tetapi kalau anak ini dipetakan VB-MAP, itu tipenya kelihatan banget bedanya. Kecuali autisnya mild, tapi I don't think so gitu. Maksudnya kalau yang mild itu biasanya kalau misalnya Asperger gitu ya, umur 4-5 tahun Asperger juga ngomong udah kayak anak biasa gitu loh. Jadi nggak terlalu yang perkembangan bahasanya delaynya signifikan gitu ya. Nah ini nih kelihatan, jadi gitu ya. Jadi anak ADHD dipetakan lain lagi, anak autis dipetain lain lagi. Oke, mungkin cepat level 1, level 2 dia stuck. Level 2 tuh yang lebih memang kayak benar-benar yang autisnya tuh kelihatan di situ gitu. Yang saya bilang tadi, dia susah memiliki kesulitan lintas verbal operan dan juga memahami konsep minta barang, kemudian mencari menjawab konsep 2 arah dan sebagainya. Itu anak autis biasanya stucknya di situ. Butuh waktu untuk lewat, iya. Tapi apakah bisa lewat? Insya Allah bisa. Saya tahu, saya ngalamin sendiri sama anak saya. Ya Allah ya. Jadi memang butuh waktu untuk dia bisa sampai ke ini masih jalan kan ya? Kok di sini kayak stop? Jadi untuk dia melewati level 2, tetapi bisa. Gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah, jadi assessment ini akan sebagai dasar kita ya, program kita, bahwa anak ini adanya di sini. Levelnya di sini, adanya di sini. Kemudian gimana kita meningkatkannya itu gitu ya. Jadi prinsipnya adalah hasil assessment ini dapat digunakan untuk memahami anak dan membantu pembuatan program. Jadi seperti saya bilang tadi ya, pembuatan program dan memahami anak itu kelihatan. Jadi kalau misalnya anaknya autis ya tentu kita paham banget bahwa dia bakal akan ada stuck di sini, dan kita harus hati-hati dalam mengajarkan bahasa anak dengan autisme. Kalau anaknya misalnya seperti tadi yang speech delay biasa gitu ya, atau yang even yang ADHD kan nggak ada masalah dengan bahasa ya. Maksudnya dia terlambat bahasa, tapi masalahnya bukan di bahasanya itu sendiri gitu ya.
tetapi ya lebih ke arah fokus gitu ya. Kalau misalnya anak speech delay biasa, bukan karena bahasanya dia terlambat gitu, tapi karena ya mungkin kurang stimulasi gitu ya, nggak pernah punya teman dan sebagainya. Begitu mereka dapat stimulasi yang tepat, mereka bisa naik. Tapi kalau anak autis, kelemahannya adalah memang masalahnya di bahasanya gitu. Jadi kan tentu butuh waktu. Nah, dengan memahami konsep ini bukan berarti saya bilang VB-MAP bisa mendiagnosa anak, bukan, ya sekali lagi bukan. Tetapi ini paling nggak kita tahu nih, kalau anaknya memang terbukti autisme, kita tuh harus hati-hati ngajarinnya. Karena kalau anak autis itu diajarinnya keplek, nyampenya keplek gitu. Maksudnya anak itu dari sananya itu cara berpikirnya tuh begitu. Jadi kalau diajarnya begini, ya jatuhnya begitu. Jadi contohnya kayak gitu ya. Ini mohon maaf yang terapis bicara, tapi ini banyak protokol yang dipakai terapis bicara atau mungkin yang ABA yang lain. Jadi selalu misalnya ada aku mau gitu ya. Aku mau gitu kan. Aku mau. Nah, itu kalau anak autis sudah diajarin aku mau aja dan kemudian itu udah nempel di kepalanya dia pikir yang namanya setiap kalimat itu harus aku mau. Jadi ya untuk beberapa hal mungkin benar gitu ya, untuk pemula anak-anak diajarin aku mau itu benar, karena biasanya kan yang di awal diajarin adalah kata-kata yang emang dia perlu gitu ya. Aku mau apa, aku mau makan, aku mau minum. Nah, makan minum juga problem nih. Misalnya aku mau apel, aku mau nasi, aku mau ayam, aku mau susu gitu. Nah, kalau anak biasa diajarin kayak gitu nggak apa-apa, karena dia otaknya itu secara otomatis bisa membedakan, oh ini aku minta gini tuh karena aku mau. Nanti kalau misalnya aku lagi pergi, ya bisa, otaknya dia tuh switch, nggak harus selalu aku mau. Tapi kalau anak autis belum tentu. Jadi kalau udah nempel tuh kalimatnya aku mau, itu mau sampai kapan juga aku mau. Sama, itu anak saya begitu soalnya. Jadi dia pikir semua kalimat itu aku mau. Sekarang sih udah enggak. Tapi maksudnya ngerubah itu bukan hal yang gampang. Karena waktu itu dia juga sebelum ikut Abah Vibi kan dia ada terapi yang lain ya. Dia mulai terapi Abah Vibi itu umurnya udah 4 tahun lebih gitu, 4 tahun lebih sedikit, hampir 4,5. Jadi yang udah nempel dari ajaran 2 tahun sampai dia 4 tahun itu ya udah nempel tuh aku mau. Jadi selalu dia ngomong I want something. Padahal kan nggak selalu I want ya. Jadi kayak misalnya harusnya kan saya pergi, yuk kita pergi gitu kan. Dia selalu kan I want to go, I want. Aduh sampai apa? Dan ini ngubahnya nggak gampang. Dan cara anak berpikir tuh kayak gitu. Saya masih ingat ini memang udah autis banget anak saya. Jadi anak saya tuh sekarang kan lagi belajar online nih ya, sama gurunya dia harus harus ngisi titik-titik. Misalnya nggak tahu apa bikin kalimat gitu ya, bikin kalimat terus dia harus ngisi titik-titik. Kan gurunya ngasih garis dong ya, garis. Kalau titik-titik itu garis kan. Misalnya Rehan go to the school, misalnya school, kan gurunya kan mau kasih garis supaya Rehan isi gitu kan, dari dari kata-kata yang dia kasih nih apa yang harus diisi untuk masuk. Itu kalau pikirnya anak autis ya. Itunya tuh garisnya dikasih garis lagi, terus jawabannya ditulis di atas garis. Terus kalaupun dia bisa udah nulis jawabannya, terus sama dia digaris. Gitu. Jadi maksudnya cara berpikir dia lihat gurunya begitu, dia harus begitu dia pikir gitu. Setelah saya kasih tahu, nggak deh, kamu tuh cuma isi jawabannya aja, tidak usah pakai garis lagi gitu, karena kan kamu isi jawabannya gitu kan. Baru sama dia nggak dikasih garis, tapi tetap aja nanti kapan lagi besoknya dia lupa dikasih lagi garis, karena dia lihat gurunya garis, dia pikir harus kasih garis gitu. Jadi anak-anak ini tuh pikirnya tuh kayak gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi saya bilang kenapa agak harus maksudnya diagnosa itu penting ya, karena kita harus tahu yang hal-hal yang kayak gini gitu ya. Jadi kalau ngajarin anak yang biasa bukan autistik mungkin akan lebih fleksibel, bisa lebih fleksibel. Kalau yang anak autis ya kita harus hati-hati banget gitu. Oke. Kemudian dari dasar situlah kita buat programnya ya. Programnya kalau ada problem behavior kita turunin problem behaviornya, karena yang namanya problem behavior itu namanya terapi tidak akan efektif kalau terlalu banyak problem behavior. Kalau problem behavior yang standar-standar aja mah nggak perlu. Jadi misalnya kayak anaknya kadang-kadang hindar atau apa, nah itu kita harus lihat secara menyeluruh gitu. Kenapa anak ini menghindar? Terus kenapa jangan-jangan tugasnya terlalu gampang, jangan-jangan tugasnya terlalu sulit, jangan-jangan tugasnya itu lagi deh sampai enak. Ya. Jadi
Kalau yang namanya terapi ABA, memang secara standar terapi ABA itu adalah 80% 3 hari berturut-turut. Tetapi itu bukan merupakan satu patokan mati gitu. Kalau saya sih melihatnya, jadi kita tuh harus lihat anaknya juga. Kalau anaknya cepat nangkep atau kalau anaknya misalnya kita lihat faktor kebosanan gitu. Jadi udah 2 hari bener, hari ketiga dia pasti jeblok. 2 hari bener, hari ketiga dia pasti di bawah 80% gitu. Terus akhirnya kita ngulang. Yang ada anaknya enak, bukan tambah pinter. Dia udah bisa 2 hari. Hari ketiga dia selalu grogi atau gimana karena dia tahu dia turun lagi pasti dia nggak bisa. Terus kalau kita ulang lagi, sekali lagi sama aja bapak ibu dulu kalau dikasih tugas itu juga sesuatu hal yang susah harus diulang gitu juga. Diulang itu benar bagus supaya kita tambah pintar. Tetapi kalau diulangi gitu-gitu doang, jatuhnya jadinya enak gitu, males. Jadi anaknya timbul problem behavior. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus balance, harus seimbang gitu antara supply dan maksudnya reinforcernya sama tugasnya tuh harus pas gitu. Kalau tugasnya susah, reinforcernya juga lebih bagus, dikasih lebih banyak. Kalau tugasnya mudah, ya kalau perlu nggak usah pakai reinforcer gitu. Kalau anaknya udah agak mendingan, udah agak lumayan bisa kooperatif, nggak usah perlu kasih reinforcer atau reinforcernya nanti gitu di akhir gitu. Jadi ini yang harus kita balance. Jadi ingat ya, karena yang namanya prompt, yang namanya reinforcer itu cuma perantara dan harus kita cabut. Apa yang kita kasih harus kita cabut. Karena di lingkungan alami harapan kita anaknya itu seperti kayak teman-temannya di lingkungan alami, bisa belajar sendiri, bisa imitasi sendiri, bisa ikutin perintah sendiri tanpa ada yang ngasih prompt, tanpa ada yang ngasih reinforcer. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian dari VB Map ini, ya karena kita ingat lagi ya, sekarang ini fokusnya pengajaran bahasa ya. VB Map ini kita digunakan sebagai pembuatan program, ya, di mana secara kita namanya bangun namanya kita bangun program itu kan namanya kita bangun rumah itu dari atas ke bawah, nggak tiba-tiba ada topinya, nggak tiba-tiba ada atapnya gitu. Jadi kita ngeliatnya tuh dari bawah ke atas ya, idealnya seperti itu. Nah, jadi kalau ada VB Map, tugas kita adalah mengisi yang bolong-bolong itu. Ya kita isi, ini anak ini kurangnya apa, nggak bisanya apa, itulah yang harus kita isi. Dan sebisa mungkin seimbang. Ya kalau nggak seimbang ya namanya tulalit ya. Kalau seimbang namanya bikin rumah, satu tinggi, satu rendah, rumahnya kolaps, nggak akan bisa bangun topi yang bagus, topi sih, atap yang bagus gitu. Jadi kita harus bangun terus seimbang, sama semua berkembang ke atas secara seimbang. Walaupun tentu sekali lagi kalau anaknya autis ada beberapa hal yang mungkin buat mereka sangat-sangat sulit karena diagnosa mereka autis. Jadi yang berhubungan dengan sosial sulit, yang berhubungan dengan men sulit, yang berhubungan dengan intraverbal sulit. Apakah bisa tembus? Bisa, butuh waktu lebih lama, iya gitu ya. Jadi itu yang harus kita cermati. Tapi intinya adalah membangunnya dari atas ke bawah, terus kemudian kita gunakan kelebihannya untuk melatih kekurangannya. Jadi sebenarnya kita fokusnya tuh ke kelebihannya, bukan kekurangannya. Kekurangan mah setiap orang mah ada, kita juga mah ada ya. Maksudnya kita sebagai orang normal punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita cuma fokus pada kekurangan kita, yang ada kita stres gitu kan. Jadi sama, anak-anak ini punya kelebihan dan kekurangan. Kita gunakan kelebihan ini untuk melatih kekurangannya gitu. Nah, jadi kita harus mencermati masing-masing anak. Maka saya bilang, namanya terapi ABA itu bukan program copy paste. Jadi kalau yang namanya terapi ABA programnya sama, si A sama-sama 5 tahun, nih programnya yang ini anak umur 5 tahun, oh sama-sama nggak ngomong ya, anaknya ini caranya kayak gini, itu mah no comment. Gitu ya. Jadi harus kita lihat gitu. Jadi program ini akan sangat individu untuk masing-masing anak. Walaupun mungkin kelihatan hampir sama. Jadi kalau misalnya anak-anak pemula, katakan saya kan udah bilang ya, anak-anak pemula gitu, mungkin programnya kelihatan sama bunyinya ya. Untuk anak pemula ya, orang sama-sama masih kosong ya pasti kan sama, kurang lebihnya sama lah ya. Tetapi pendekatannya, approach-nya berbeda. Seperti saya bilang tadi, reinforcernya pasti beda, pendekatannya beda. Karena si anak ini misalnya dia punya potensi main gitu ya, maksudnya dia bisa main. Anak lain nggak bisa main. Nah kalau anaknya punya potensi main, mungkin kita lebih bisa ngembanginnya, membangun pairingnya dengan langsung sambil bermain. Mungkin kita mengenalkan kata-katanya bisa sambil bermain, menyamakan juga bisa sambil main-mainan, mengikuti instruksi juga sambil bermain gitu. Kalau anaknya bisa main juga nggak bisa, nah kita lihat apa yang menarik buat mereka, buat dia gitu. Ataupun perlukah kita kenalkan. Jadi kalau misalnya, saya bisa bilang anak-anak yang di bawah 5 tahun ya, anak-anak 5 tahunan gitu, itu walaupun nggak kelihatan, nggak
seneng kelihatan bermain, tapi mereka sebetulnya biasanya sangat suka berinteraksi. Maksudnya dia nggak suka interaksi, betul, tetapi kalau kita menciptakan interaksinya mereka dengan mereka itu agak lebih gampang. Maksudnya umum anak-anak di bawah 5 tahun suka yang namanya bubble. Bubble tuh ditiup gitu ya. Itu umum. Kemudian umum anak suka loncat. Ya, walaupun dia nggak suka apa-apa, tapi kalau loncat rata-rata sama suka. Suka yang namanya dikitik-kitik. Itu umum anak-anak umur 5 tahun. Walaupun kayaknya kita nggak tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bilang nggak bisa, tapi tetap kalau kita latih itu mereka cepat banget nangkep yang namanya kitik-kitik kita. Maksudnya cepat banget mereka menikmati interaksi yang ada hubungannya dengan ini, basic ya, loncat, kitik-kitik, bubble, terus kemudian mungkin dorong atau ayunan, diayun gitu ya. Jadi hal-hal inilah yang bisa merupakan celah-celah kecil kita itu untuk berinteraksi dengan anak, gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini kan bentuknya individu gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau anaknya sukanya makan, kasih aja reinforcernya makan untuk di awal gitu. Anaknya suka musik, kita mulainya dari musik, membangun interaksinya tuh dari musik gitu. Ini akan minggu depan 2 minggu lagi akan kita lebih bahas ya gimana caranya supaya terapi itu menyenangkan di rumah. Oke, jadi pembuatan assessment, pembuatan program udah jelas ya. Jadi tinggal kita secara gampang ya, walaupun gak segampang itu, tapi secara gampangnya kita ambil yang kosong-kosong terus kita bikinin program. Banyaklah pemikiran gimana cara ngisinya, tetapi bisa dipelajari dan bisa kayak kita pikirin secara make sense aja tuh bisa. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah implementasi ya, implementasi instructional control sama pairing ya. Kita harus belajar instructional control sama pairing. Instructional control itu adalah maksudnya anak tuh nurut sama kita, bukan kita nurut sama anak. Malu dong, masa kita nurut sama anak gitu ya. Dan anak ini pintar banget memanipulasi orang tua. Jadi kita harus punya yang namanya instructional control pada anak. Anak nurut orang tua, bukan orang tua nurut anak. Jadi kalau kita punya anak kecil, saya tahu yang namanya anak kecil itu lucu, itu saya tahu. Yang namanya orang tua kadang-kadang, mungkin karena Rehan anak ketiga ya. Maksud saya punya anak 3 dan Rehan anak ketiga, dan saya bukan kayak orang di Indonesia yang semua punya 1 orang babysitter. Saya tinggal di luar gitu ya. Jadi kan saya lah yang mengasuh anak ini. Terus kemudian saya bisa paham kalau ini anak pertama. Waktu saya punya anak pertama itu benar-benar saya nggak pengen dengar anak saya nangis gitu ya. Maksudnya anak nangis tuh langsung digendong, anak nangis langsung dikasih apa. Terus kemudian kita selalu sangat membantu gitu anak nangis. Terus ya bisa dibilang ibaratnya kita jadi kayak anak itu yang pegang kontrol, ya kan? Nah, ini nggak bisa kayak begitu. Terapi nggak akan berjalan baik kalau anak mengontrol kita. Dan mereka tahu banget bahwa gimana cara memanipulasi kita gitu. Jadi harus dibalik gitu. Harus dibalik bahwa kita adalah orang yang memegang kontrol. Ya. Kemudian adalah pairingnya. Maksudnya pairing bagaimana kita melakukan kegiatan yang menyenangkan gitu bersama anak gitu ya. Yang tadi saya bilang tergantung anaknya sukanya apa. Nah, itulah kita melakukan pairingnya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus tahu juga teknik errorless learning dan error correction. Jadi intinya ini sebetulnya untuk anak-anak pemula ya. Kalau anaknya yang udah nggak terlalu pemula mah udah nggak pakai lagi errorless learning gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang benar-benar pemula, errorless learning, error correction itu adalah errorless learning, itu maksudnya namanya belajar errorless. Jadi kalau namanya belajar itu harus tanpa salah. Kita kan prinsipnya dalam ilmu behavior ini adalah anak harus melakukan terapi secara menyenangkan gitu ya. Terapi ini adalah menyenangkan, terapi ini adalah sesuatu yang emang anak suka gitu ya, berinteraksi dengan kita. Nah, gimana caranya untuk anak-anak pemula? Ya, caranya adalah bahwa yang namanya terapi itu namanya belajar ya. Kalau dia nggak tahu itu wajar, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau dia nggak tahu, kita kasih tahu jawabannya. Begitu kita kasih tahu jawabannya, dapatlah reinforcernya, dapatlah kue yang dia mau gitu ya, dengan potongan kecil gitu. Jadi akhirnya anak yang tadinya tidak tertarik belajar, tetapi begitu dia dapat kue yang dia mau, dia jadi tertarik belajar. Walaupun sebenarnya maksud dia mah bukan belajar, maksud dia dapat kue. Betul, iya sih. Ya, maksud dia sih dia pengen ditiupin bubble sama terapisnya gitu. Tetapi secara nggak sadar dia belajar, ya kan? Ya. Jadi itu errorless learning. Jadi yang namanya belajar itu
Namanya salah nggak tahu ya dikasih tahu, bukan dimarahin. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah error correction. Jadi kalau misalnya anak salah, namanya juga belajar, kalau salah itu wajar, jangan dimarahin, jangan dibilang tidak, apalagi tidaknya makin kenceng, anaknya tambah stres. Jadi kalau kita nggak usah macam-macam ya, nggak usah jauh-jauh, ini adalah behavior yang berlaku umum. Kalau ibu sekolah ibu kerja ya, bapak ibu kerja, terus udah perusahaan nih ya, ini adalah sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu kerjaan yang baru, terus bosnya tuh yang tidaknya dibanting, tidak, kerjakan lagi, tidak, kamu ini apa-apaan sih, nggak bisa aja gini-gini. Yang ada kita stres apa suka, yang ada kita stres. Akhirnya apakah menjadi bertambah baik? Ya enggak lah, yang ada tambahnya emosi jiwa gitu kan. Gimana dengan anak-anak ini yang ngomong aja nggak bisa? Kita masih mending ya, kita emosi jiwa, kita masih bisa ngomel sama pacar kita kah, suami kita kah, istri kita kah ya, atau sama teman kita ke kantor. Itu si bapak itu kenapa sih? Kan gue baru belum ngerti, wajar aja dong gue salah, ntar gue perbaikin deh gimana caranya gitu kan. Mending kita ada bisa ngomong, ada pelampiasan emosi. Loh kalau anak-anak ngomong aja nggak bisa, dibentak-bentak begitu, yang ada dia mendingan gue jedotin kepala. Kalau gue pukul nih kepala gue, saya pukul kepala saya, urusan selesai, terapi nggak jadi gitu ya. Jadi namanya error correction, namanya belajar, ya dikasih tahu gitu loh. Jadi apalagi untuk awal-awal pemula ya, ini kan adalah konsep yang susah. Jadi kita harus pahami bahwa konsep bahasa ini yang buat kita adalah gampang, buat mereka susah. Kenapa susah? Emang kagak ada di otaknya dia gitu ya. Jalur bahasa belajar ini tuh nggak ada gitu di otak anak ini. Jadi ini tuh hal-hal yang konsep yang susah. Jadi kalau nggak tahu itu wajar. Kita kasih tahu. Kita kasih tahu errorless learning. Kalau salah pun kita kasih tahu ya. Tidak, sekali lagi tidak mempermasalahkan salahnya, tapi kita mengajarkan yang benernya kayak gimana gitu. Jadi itulah yang kita lakukan gitu ya. Jadi apa namanya, error learning, error correction tuh harus paham itu apa. Terus kemudian reinforcer, udah pasti ya tadi udah jelasin tingkat reinforcernya gimana, schedule pemberiannya gimana. Schedule pemberian itu maksudnya tujuan kita adalah makin lama itu makin berkurang kita ngasih apa namanya reinforcernya gitu ya. Jadi harus berkurang, harus kita cabut gitu. Jadi ya itulah yang harus kita lakukan. Tujuan akhirnya ada reinforcer yang berlaku lingkungan alami, sama seperti juga prom petunjuk itu ada levelnya, tujuan akhirnya adalah tanpa prom ya. Itu jadi harus kita lihat. Kemudian teknik pengajaran masing-masing verbal operan kita juga harus tahu. Jadi sebenarnya ini adalah implementasi dalam implementasi, bahwa teknik-teknik inilah yang harus kita kuasai gitu sebelum kita ngajarin ke anaknya seperti apa. Ya iyalah ya, namanya terapi masa nggak tahu caranya ya kan. Terus kemudian yang berikutnya kita harus lakukan namanya evaluasi ya. Jadi yang namanya suatu program itu harus dievaluasi. Evaluasi kita ini bentuknya, nih kalau kita ngomong aba bicara dengan data. Jadi nggak bisa kita bilang cuma, oh anak ini bisa, udah bisa dia. Nah, bisa aja tuh bisa apa? Bisa ngomong, bisa bicara, oke, berapa kata gitu ya, berapa kata benda, berapa kata kerja, terus kemudian apa namanya, semuanya tuh based on data. Ya bisa listener berapa kata, bisa listenernya dalam apa namanya barisan yang acak berapa kata, apakah dia ada masalah. Jadi semua itu bicara itu data. Jadi kita selalu ngumpulin data. Data ini bisa data harian, silakan data mingguan atau bulanan. Nah, jadi saya juga kalau program biasanya kan sebulan sekali kita review gitu, supaya saya tahu gitu datanya anaknya seperti apa, perkembangannya. Jadi kalau ada dari data itu kita baca gitu perkembangan anak itu seperti apa, apakah benar jalurnya, apakah ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Jadi kan apalagi itu program-program ini akan sangat unik pada setiap anak. Jadi pada setiap anak itu program akan menjadi sangat-sangat unik. Oke. Terus kemudian karena asesmennya berdasarkan VB-Map, jadi biasanya kita petakan lagi perkembangan ini di VB-Map-nya. Jadi VB-Map itu biasanya antara 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Kalau di sekolah kadang-kadang 1 tahun. Tapi kalau program center sih mungkin rata-rata 4-6 bulan ya. Jadi sekitar 6 bulanan kita cek lagi anaknya udah sampai mana VB-Map-nya. Jadi apa namanya? Kalau yang program mingguan dan bulanan kan lebih ke arah oke, ini kira-kira gimana, apakah penerapan yang kita lakukan adalah tepat. Terus kemudian kalau di VB Map-nya itu ya lebih ke arah oke, ini udah nyampe mana gitu, anaknya udah sampai level berapa,
Dan kira-kira programnya ya lebih global lah ya, karena lebih lama, dalam waktu 4 sampai 6 bulan biasanya gitu ya, atau kadang-kadang ada juga yang setahun sih, sangat tergantung dari center, tapi rata-rata kalau center sih maksimum 6 bulanan. Oke, kira-kira demikian yang harus dipelajari bagaimana kita memulai terapi di rumah. 2 minggu lagi saya akan bicara gimana caranya membuat sesuatu yang menyenangkan anak ya. Maksudnya terapi itu berjalan menyenangkan yang di rumah gitu ya. Tapi ya intinya adalah ini, semua harus disiapkan sebelum sebelum anak sebelum kita menerapi anak di rumah. Jadi sekali lagi, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Dan ingat, yang namanya terapi ABA bukan cuma tunjuk-tunjuk kartu, bukan cuma maksa anak, tidak ada pemaksaan pada anak. Anak akan bisa belajar kalau dia menjadi aktif partisipan atau partipat. Dia bisa secara sadar berpartisipasi aktif, tentu hasilnya lebih bagus dibanding kalau kita ya maksudnya maksa anak gitu ya. Di mana-mana juga begitu lah, itu berlaku umum ya. Kita juga kalau namanya kita kerja, juga dulu saya pernah kerja, yang namanya kerja itu akan berlangsung baik kalau kita merasa dihargai, kita merasa kerjaan kita dapat reinforcer yang pas, terus kemudian ada feedback yang bagus dan sebagainya. Itu mah ilmu yang berlaku umum. Oke, oke. Ada pertanyaan, silakan. Oke, pertanyaan pertama dari Bu Siti Rahmawati. Kalau anak melakukan sesuatu dan itu menyenangkan baginya, dilakukan terus tidak mau berhenti, gimana supaya anak mau berhenti kalau sudah selesai? Jadi biasanya tergantung nih, maksud saya pertanyaan ibu arahnya kemana. Tetapi kalau misalnya memang ibu butuh waktu, jadi anak ini butuh aturan. Ya, anak ini butuh aturan. Anak autis maupun tidak autis sebetulnya butuh aturan. Cuma kalau anak autis itu kadang-kadang kita agak sulit menjelaskan ya, tergantung level bahasanya, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita sulit untuk menjelaskan kepada anak autis gitu, kenapanya. Jadi tergantung level bahasanya, kita kalau mengadakan suatu kegiatan ya, itu ada timingnya, ada waktunya gitu loh Bu, ada waktunya. Silakan ibu kasih waktu, kegiatan ini mau ibu pengen anak ini melakukannya berapa lama gitu, jadi jangan sampai kejadian berulang-ulang. Kalau walaupun kelihatannya bermain, kalau kejadiannya berulang-ulang, ini jatuhnya streaming untuk anak autis. Jadi kayak misalnya anak sedang nonton, katakanlah nonton TV ya Bu, nonton suatu film kartun gitu. Nah, tapi kalau kejadiannya diulang, itu jatuhnya udah bukan nonton lagi, jatuhnya streaming untuk anak-anak autis gitu. Ya, jadi hati-hati juga gitu. Jadi ini tuh harus kita batasin gitu ya. Maksudnya harus kita, jadi di awal itu udah dikasih aturan mainnya Bu. Jadi misalnya si anak ibu boleh main dalam kategori misalnya 15 menit gitu ya. Ya udah 15 menit dikasih timer. Dikasih waktu, atau kalau dia udah ngerti jam, ini jam berapa sekarang? Jam 9. Oke, 9.15 selesai ya, karena kamu mau ini gitu, mau melakukan hal yang lain. Nah, nanti deket-deket 9.15, ibu mungkin 2-3 menit sebelumnya mungkin ibu kasih tahu gitu, ini 3 menit lagi selesai ya, kita habis ini makan misalnya ya, habis kegiatan itu anak harus makan atau anak harus tidur gitu. Jadi semua itu tetap ada aturan Bu. Anak yang nonverbal pun juga harus tetap ada aturan gitu. Jadi kalau dan aturan ini merupakan sesuatu yang utama untuk anak-anak autis, karena anak autis itu padahal ya, kalau kita mengajarkan aturan, mereka tuh kan cara berpikirnya tuh begitu ya, sekali kita ajarin dia tuh ngejalaninnya tuh malah lebih rutin daripada anak-anak yang lain. Ya kalau kita ngerti, kalau orang tua tahu sebetulnya kalau mendisiplinkan anak autis itu jauh lebih mudah daripada disiplin anak normal. Ya. Kayak anak saya aja. Misalnya anak saya pulang dari luar, udah diajarin kan, ini sama kakaknya paling udah pada gede-gede gitu ya, tapi ya gitu deh kelakuannya, anak ABG lagi ya. Jadi misalnya pergi dari luar masuk ke rumah, kan kita punya kerak sepatu gitu ya. Mungkin tapi si Rehan waktu itu udah nggak susah sih ngajarin, karena dia udah tahu kan ya. Saya udah agak gede, waktu masih kecil mungkin agak susah. Kalau namanya habis dari keluar, dia harus taruh sepatunya di dalam, raknya harus ditutup lagi dengan rapi, terus ada celah-celahnya, maksudnya ini sepatu bapaknya, sepatu mama, ini sepatu, ada tempat-tempatnya gitu ya. Kalau anak-anak yang lain, ya itulah dia ya, anak-anak kadang-kadang ceprot taruh gitu ya, dia nggak masukin ke dalam, dia nggak kadang-kadang dia masukin ke dalam tapi nggak ditutup lemari sepatunya gitu. Nah kalau Rehan enggak,
mungkin ngajarinnya nggak segampang anak-anak yang lain, tetapi kalau menurut dia itu ada rutinitas, dia udah tahu, itu dia pasti rapi. Dan kalau ada misalnya tempat sepatu ini nggak ketutup, dia adalah orang pertama yang nutup. Sama kayak misalnya habis makan diajarin, habis makan dia harus bawa makanannya ke dapur gitu ya, ditaruh di tempat cuci piring. Jadi begitu diajarin dan dia udah tahu, mungkin ngajarinnya saya bilang nggak segampang saudaranya udah pasti, tetapi ya sekarang udah gede mandi udah gampang, tetapi kan dulu waktu kecil-kecil saya ngebayangin juga pasti susah, tapi begitu dia tahu rutinitas itu dia akan melakukannya selalu seperti itu. Jadi kayak gitu Bu ya. Jadi ibu harus mengajarkan ada rutinitas, ada sesuatu aturan yang memang harus dipatuhi. Jadi kalau saya kayak gini nih sistem maksudnya lagi seperti lagi kayak COVID gini kan, anak di rumah tuh tetap aja dia rehan, jam tidur tuh tetap nggak berubah. Ya walaupun sekarang berubah karena puasa ya, karena kan puasa itu di sini baru buka jam 9:15. 9:15 dia kebetulan alhamdulillah ikut puasa 9:15, makan ya otomatis juga dia baru tidur jam 10-an, kadang-kadang 10:30 gitu ya. Yaitu tapi kan tetap walaupun misalnya dia tidur siang, kadang-kadang kan dia belum ngantuk ya. Maksudnya jam 10-an tuh jam 10:30 belum ngantuk karena dia udah tidur siang, karena dia tidurnya kan kurang. Karena kan jam setengah 4, jam 4 itu udah sahur ya. Jam 4 itu udah sahur, 4 kurang dia udah bangun untuk sahur. Jadi tidurnya kan kurang, otomatis dia siang tidur. Nah, itu kan kadang-kadang jadi agak dia suka nggak pengen tidur gitu ya, jam 10, jam setengah 11 tuh masih pengen apalagi habis makan seger gitu ya, pengen main-main, tapi enggak, saya bilang tetap tidur, dia harus tetap tidur walaupun maksudnya harus tetap ke kamar gitu, walaupun dia mungkin nggak tidur di situ, tapi tetap ke kamar, dia harus ke kamar. Pagi juga begitu sahur kan harus tidur ya, karena kan jam tidurnya cuma sedikit banget dari jam 12 sampai jam 4 gitu ya. Saya tetap suruh dia tidur walaupun dia belum tentu tidur, jadi dia nurut karena udah kebiasa ya. Jadi rutinitas ini harus jalan Bu Siti, dan anak harus tahu bahwa dia harus nurut ibu gitu. Ada dia harus ibu, dan anak ini biasanya sekali diajarin, ngajarinnya saya tahu nggak akan gampang, apalagi kalau biasanya ibu nggak ada aturan untuk anak autisnya. Tetapi kalau ibu udah ajarin satu paket begini, anak-anak ini biasanya ngikutin sangat-sangat rigid sih, sebetulnya rigid ya, tapi dalam arti kata gini agak positif sih ya, kaku menjalani apa yang dilakukan perintahnya gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Apriani Tamu Bolon, asesmen harus ke psikolog ya Bu? Saya sudah 3 kali asesmen psikolog, dokter kembang, dan terapis, tapi saya belum mendapatkan penjelasan yang tepat mengenai jenis dan tingkat autis anak saya. Mohon rekomendasi dari Ibu untuk asesmen tepat di mana dengan siapa. Oke. Ibu boleh jawab saya Bu Apriani. Kemudian sebetulnya yang namanya diagnose itu harus dari psikologi klinis yang ahli autis atau ahli perkembangan anak. Itu yang paling benar, itu yang udah paling benar, dan memang bisa mendiagnose. Levelnya tuh ada ya, mild, moderate, sama severe gitu, ada 3 level kan. Nah, kemudian kalau dokter tumbuh kembang biasanya kan cuma interview sebentar Bu, maksudnya waktu di dokter kan nggak mungkin di dokter bicara secara detail, karena kan beda ya yang ditanyakan dokter sama psikolog tuh ada alatnya Bu, maksudnya ada pertanyaan, level pertanyaannya, anaknya ngapain gitu. Dan sebetulnya sih diagnosa itu bukan sesuatu yang harus hati-hati dilakukan. Kalau kita ngomong bicara yang ideal gitu ya, kayak di luar negeri, saya waktu mendiagnosa anak saya itu, saya ketemu psikolognya itu, maksudnya psikolog ketemu anak saya, dia ketemu anak saya di sekolah, dia ketemu anak saya di tempat terapi, terus dia ngetes sendiri anak saya, baru diambil kesimpulan. Jadi ada 5 kali pertemuan untuk menentukan bahwa benar Rehan autis dengan gejala. Ada toolsnya ya Bu, ada alat-alatnya kayak tes IQ, kayak tes kayak gitu. Jadi hasil tes ini, saya bukan psikolog jadi terus terang saya nggak terlalu paham, tetapi kayak misalnya hasil tes ini menunjukkan dia kira-kira levelnya segini, hasil tes ini kira-kira dia sekian, hasil tes ini, terus mereka sama dia dikombinasikan, akhirnya keluarlah bahwa Rehan autisme spektrum ya, konfirmasi bahwa dia ada di spektrum, di autisme spektrum disorder dengan level yang
kurang lebih sekian gitu. Terus ada kebetulan karena waktu itu untuk educational, jadi ada IQ-nya juga gitu, tes IQ-nya juga gitu. Walaupun harus hati-hati menginterpretasi tes IQ anak autis, tetapi tetaplah ada angkanya kayak gitu. Jadi kalau mau tahu siapa, nanti ibu kontak saya aja, Japri ya. Nah, ibu juga posisinya di mana? Kalau di Jakarta ya saya ada rekomendasi. Ya, jadi kayak gitu Bu ya. Jadi kalau terapis, kalau ditanya paling bener itu udah pasti sama psikolog Bu. Kalau sama terapisnya backgroundnya apa? Apa dia ke psikologi klinis juga, ahli autis? Kalau tidak boleh mendiagnosa gitu. Tapi saya bisa bilang bahwa VB-MAP walaupun bukan alat diagnosa, tapi itu bisa kelihatan sih kalau dia autis. Saya kan udah ngajarin training online ini kan, saya kan ngajarin training online ya, ngajarin VB-MAP udah berapa angkatan, udah 7 angkatan. Sekali ngajar saya bisa 40-60 orang, itu udah berapa ratus orang gitu ya. Dan biasanya saya nggak tahu apakah VB-MAP yang dilakukan orang tua atau profesional itu benar apa enggak, kan saya nggak ketemu anaknya gitu ya. Tetapi biasanya saya bandingin dengan video anaknya juga, dan saya bisa baca ini VB-MAP secara umum aja gitu, ini bener nggak sih VB-MAP-nya gitu, karena kan ada syarat-syaratnya gitu. Terus kadang-kadang kalau dibilang diagnosanya apa autis gitu, terus saya lihat VB-MAP-nya, yakin Bu autis gitu kan. Terus akhirnya saya bilang coba kirim videonya, atau dia udah bisa apa atau gimana gitu ya. Saya bilang di situ kelihatan. Atau mungkin akhirnya ibunya bilang, kan asumsi saya aja gitu, semua ikut adalah autis gitu ya, tapi ternyata saya bilang Bu yakin Bu anaknya autis gitu kan. Terus akhirnya pas dilihat, oh enggak Bu, memang bukan. Jadi kadang-kadang orang tua saking penasarannya, sama seperti Ibu melakukan 2-3 kali diagnosa ke orang yang berbeda gitu ya, ke praktisi yang berbeda, dan hasilnya suka berbeda gitu. Jadi dia ada beberapa yang bilang, oh iya Bu, ada yang bilang autis, ada yang bilang ADHD gitu kan, ada yang bilang autis, ada yang bilang disleksia. Jadi pas di-combine saya lihat VB-MAP-nya, oh saya udah dapat gambaran gitu anaknya seperti apa gitu. Oke, pertanyaan Bu Rini, apakah terapi harus dilakukan setiap hari? Kalau libur 1 hari dalam seminggu boleh. Jadi gitu Bu ya, saya kalau namanya terapi ABA itu harus setiap hari. Bukan harus setiap hari sih, cuma harus intensif dan konsisten. Karena kan seperti saya bilang, kita namanya membangun behavior yang nggak ada. Ya, membangun behavior yang nggak ada, ya untuk anak-anak pemula nih terutama ya. Ibaratnya kayak kita diterjunkan ke dalam satu hutan yang nggak ada jalannya gitu ya. Anak autis itu kan ya memang udah dari sananya gitu, dia suka sama dirinya sendiri, dia tidak senang berinteraksi, dia nggak punya kemampuan imitasi, dia nggak punya kemampuan ikuti perintah walaupun sederhana. Nah kita kayak ibaratnya diterjunin ke hutan yang belantara gitu ya. Terus kita harus bangun jalan, ya kan, namanya berbicara kan jalan ya. Kita ibaratin lah kayak kita ada sesuatu jalan. Yang namanya dari hutan kita babat pohon-pohonnya, kalau ibu ngelakuinnya nggak tiap hari, pohonnya udah tumbuh lagi Bu. Gimana? Kapan kita mau bikin jalan mulus kalau pohonnya nggak tumbuh lagi gitu. Jadi ya ibaratnya ya harus tiap hari. Untuk membangun ini harus tiap hari, dan ini berapa seringnya ya tergantung kondisi anak ibu gitu. Kalau Lovas dulu ngomongnya 40 jam sehari, tapi sebetulnya sih sekarang sih udah rada jarang sih di luar negeri juga yang melakukan terapi ABA 40 jam sehari. Rata-rata 20 sampai 25 jam, yang artinya 4 sampai 5 jam sehari. Tetapi apakah 4-5 jam cuma berhubungan dengan ABA yang kayak bahasa, yang kartu-kartu dan sebagainya? Enggak gitu. Jadi ini adalah terapi yang sebetulnya menyeluruh, yang ibaratnya anak tuh kayak di guidance, kayak dikasih diajarin mengisi hidupnya seperti apa gitu, dari sisi dari sisi semuanya gitu. Jadi bukan cuma ngajarin bahasa aja, tapi ngajarin yang lain, gimana mengisi waktu luang, gimana kemandirian dan sebagainya. Bayangin ibu-ibu, anak-anak gimana sih ngisi waktu luangnya? Anak-anak ngisi waktu luangnya itu dengan bermain, bener nggak? Anak coba perhatiin aja. Anak tuh kerjanya main aja ya. Kita juga pernah jadi anak-anak ya, kayaknya menyenangkan sekali hidupnya gitu ya, cuma main aja tanpa tanggung jawab. Nah terus sekarang gimana kalau misalnya anak autis main aja nggak bisa, nggak punya imajinasi, nggak punya, kalaupun punya juga sangat-sangat terbatas gitu. Jadi kayak ada anak kayak anak saya tuh bisa main, cuma mainnya sama puzzle, main sama mobil yang berhubungan dengan imajinasi, boro-boro gitu ya, nggak bisa sama sekali. Sekarang udah bisa, tapi dulu sama sekali nggak bisa. Nah terus dia ngisi hidupnya ngapain? Main nggak bisa, ngomong nggak bisa, interaksi nggak bisa.
nggak ngerti orang ngomong apa. Akhirnya ngapain? Steaming doang, bolak-balik, cuma ngeliatin apa yang menarik buat dia gitu kan. Nah, tugas kita adalah menarik itu gitu. Tugas kita adalah membangun jalan itu, dan tugas kita adalah memperkecil tembok di antara kita dan dia gitu kan. Nah, ini kalau nggak dilakukan tiap hari, ya nggak jadi Bu, nggak berhasil, kurang berhasil. Makanya kenapa di luar negeri juga sekarang terapi anak autis, terapi anak yang dilis itu selain OT, TW adalah ABA. Dimana OT dan TW itu kan cuma seminggu, kan cuma sekali 2 kali ya, maksimum 3 kali, itu juga jarang, dan itu juga cuma 1 jam. Gimana kita mau membangun jalan yang mulus kalau cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus kemudian kalau terapi ABA, makanya terapi ABA harus intensif dan konsisten. Kita pengen bangun jalan itu, tapi apakah akan selalu banyak? Ya enggak, nanti pelan-pelan dikurangin sesuai kebutuhan. Oke, kalau hari libur gimana? Kalau hari liburnya weekend mah boleh-boleh aja Bu ya, anak juga butuh istirahat, ntar koslet lagi. Enggak, maksudnya boleh, silakan. Sabtu kalau mau ada masuk boleh, Minggu kalau mau libur. Yang penting kalau kita sih sistemnya ngelihatnya sebisa mungkin setiap hari, kemudian dengan total per minggu. Jadi seperti saya bilang tadi, saya menargetkan anak saya terapi minimum 10 jam seminggu. Jadi anak saya itu masih jauh sih perkembangannya. Jadi dia tetap butuh waktu terapi ABA 10 jam seminggu selain dia bersekolah gitu ya. Tapi saya hitungnya per minggu 10 jam gitu. Jadi kalau dia pas nggak ada PR, terus kayaknya oke, mungkin saya bisa 1 hari itu saya kasih 2 jam terapi. Tapi kalau nggak bisa, rata-rata sih kalau per hari sih paling saya cuma 1 jam. Berarti PR saya minimum 5 jam di akhir minggu saya lakukan terapi gitu, Sabtu atau Minggu gitu. Jadi kita ngitungnya kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu bilang setiap hari kalau nggak ada gimana, ya nggak apa-apa, nggak terapi, libur aja gitu. Begitu dia terapi libur, katakanlah hari Minggu, terus apa anaknya dibiarin steaming lagi bolak-balik gitu ya. Steaming itu bukan sesuatu yang harus dihilangin banget, karena itu adalah sesuatu yang merupakan cara mereka meregulasi diri. Tetapi kalau terus terang steaming ya nggak benar juga gitu ya. Jadi ya tugas kita adalah yang ngajak main dia, ngajak dia melakukan kegiatan yang berarti gitu. Jadi silakan Ibu di rumah terapi libur boleh, weekend boleh gitu ya, tetapi coba tetap Ibu ajak dia main, ajak dia melakukan kegiatan bersama Ibu, bersihin kamar kah, zaman Covid ya, bersihin kamar kah, nyuci kah, masak kah, apa gitu yang bermanfaat buat dia gitu. Kalau dia mau main sendiri ada waktunya gitu, tapi tetap kayak ada balance-nya kayak gitu lah Bu. Ya, makanya peranan orang tua itu sangat penting. Pokoknya semakin cepat implementasi apa yang diajarkan di tempat terapi diimplementasikan oleh orang tua, berarti kan ya semakin cepat perkembangan anak. Sekali lagi saya bisa bilang memang anak-anak yang perkembangannya sangat cepat itu kan orang tuanya involve-nya luar biasa, apapun level anaknya. Jadi maksudnya ya dia kan memang autisnya mild Bu, jelas aja cepet, iya, tapi orang tuanya jauh lebih cepat juga. Ada juga saya yang punya klien yang anaknya maksudnya nggak mild autisnya, tetapi orang tuanya luar biasa supportnya, majunya juga cepet luar biasa. Saya aja sampai kaget-kaget sendiri lihat anaknya. Wah, udah bisa Bu. Kadang-kadang saya suka gitu maksudnya. Begitu saya melihat anak kan, maksudnya ada level-level autisnya ya, ekspektasinya sekian gitu ya, karena kita udah lihat beberapa anak ekspektasinya nih anak nih kayaknya sekian gitu. Tapi kalau orang tuanya luar biasa supportnya, saya juga kadang-kadang geleng-geleng sendiri. Maksudnya nggak nyangka anak ini bisa sampai ke situ dalam waktu cepat gitu. Padahal anaknya maksudnya bukan yang memang mild autisnya, atau bukan yang memang disangka autis ternyata bukan autis gitu loh ya. Jadi ya benar-benar autis, benar, lumayan, kadar autisnya lumayan gitu. Saya bisa bilang moderate paling tidak gitu ya. Saya bukan psikolog tapi paling tidak gitu. Tuh luar biasa perkembangannya. Karena involvement dari orang tua luar biasa. Bu Lena, saya mau tanya, program terapi di rumah misalkan saya kasih program di Titi 15 menit selain kartu, ada mengenal benda juga, kasih reinforcer biskuit. Kemudian itu ada benar. Oke. Kemudian main Lego atau puzzle 15 menit. Proses ini sudah benar ya Bu, karena anak masih nonverbal. Oke. Kalau untuk anak nonverbal kan ini Bu Lena kan udah pernah petain di VBMP ya Bu Lena ya. Paling tidak gitu ya. Maksudnya fokus, apalagi anaknya masih umur 4 tahun, potensi untuk verbalnya masih sangat besar. Kita benar-benar lebih ke fokusnya ke mentek dan ekoiknya, pembentukan mentek ekoik. Jadi silakan
apa namanya, mainnya tingkatin, tagnya tingkatin, kemudian apa namanya, dia program ada shoebox dan sebagainya. Kemudian silahkan waktu saat dia bermain ya, ini kan anaknya kan apalagi anaknya suka Lego dan puzzle, apalagi anaknya suka puzzle, itu menurut saya anak yang paling gampang kita latih mainnya. Karena apa? Karena tuh banyak, maksudnya namanya puzzle itu kan kepingan-kepingan kita kasih satu-satu ya Bu. Jadi itu merupakan, kalau anaknya kebetulan suka puzzle dan main Lego, itu sangat sangat gampang banget gitu kita mainnya, karena dia pasti mau ketik kepingan ini gitu, dan itu banyak, kepingannya banyak. Jadi silakan diajak main, tapi ibu tetap konteksnya main ya. Dan 15 menit ini maksud ibu kan 15 menit, nggak sehari, nggak cuma 30 menit ya Bu ya. Itu kalau non verbal mah masih kurang banget Bu, sehari cuma 30 menit. Tentu harus banyak gitu, maksudnya berulang. Jadi maksudnya kalau ibu sekarang nih kebetulan lagi stay home gitu ya, mungkin ibu bisa pecah menjadi 2 kali, pagi 2 jam, sore 2 jam misalnya gitu ya, atau dibagi 3, 1,5 jam, 1 jam, 1 jam 1,5 jam gitu, silahkan boleh. Jadi targetnya Bu Lena sebetulnya anaknya terapinya 4-5 jam sehari minimum ya. Silahkan dalam konteks yang kayak gini misalnya, tetapi apa namanya, kayak main Lego tuh bukan berarti terus anak dibiarin main sendiri, tapi bisa dalam arti kata ada mainnya, ada ekoiknya, ada dia melabelnya gitu loh ya Bu ya. Dan jangan lupa target-target terapinya, target-target mainnya, target apa namanya, tagnya, target listenernya adalah barang-barang yang dia suka. Jadi kalau untuk anak pemula, kalau verbal behavior itu agak beda dengan yang lain mungkin, adalah kita selalu memulai targetnya dari sesuatu yang anak suka, anak pakai, supaya kata-kata itu ada fungsinya dan bermanfaat buat anak. Jadi kita nggak ngomong bahwa apa namanya, kayak nih 100 kata pertama anak harus bisa misalnya kayak gitu, nggak begitu. Kita ngomongnya oke, anak ini siapa, sukanya apa, ini anaknya Bu Lena sukanya apa, oh dia sukanya puzzle, dia sukanya apa namanya, Lego gitu ya, ibu pasangin puzzle. Dan bukan minta, sekali lagi bukan minta, bukan kata-kata umum kayak minta, salah. Karena kalau minta itu apa aja bisa. Sekali lagi namanya verbal behavior, kita selalu mengutamakan fungsi bendanya, fungsinya. Kata-kata yang diucapin itu harus selalu ada fungsinya. Kalau minta tuh fungsinya umum, jangan. Jadi kita benar-benar yang kayak puzzle, biskuit, misalnya eat, dipasangin tuh benar-benar dengan yang langsung. Kalau perlu, kalau anaknya belum bisa terlalu bisa ngomong ya, 4 tahun, bisa pasangin dengan vokal aja. Jadi misalnya biskuit eat untuk biskuit, puzzle susah ya, pa misalnya pa, dia udah bisa ngomong pa, ini kan udah bisa ngomong tak ya, jadi ngomong pa untuk puzzle. Terus misalnya Lego, untuk Lego. Jadi ibu tuh ngomongnya targetnya tuh nggak langsung puzzle Lego, biskuit, bukan. Targetnya mah cuma i, o, sama pa, udah itu dulu yang dilatih. Waalaikumsalam Bu Muniati, apa kabar? Terima kasih, salam juga buat keluarga ibu di Palembang ya. Terus kemudian jadi itu dulu Bu, yang ibu fokus di situ. Jadi waktu ibu main sama anak dengan puzzle, dengan Lego, mainnya, create untuk menciptakan mainnya, ibu pakainya ya bukan Lego, boleh silakan disebutin Lego, gitu. Waktu ngasih ke dia Legonya, ibu ngomongnya bukan Lego, karena Lego buat dia pasti masih terlalu sulit karena dia non verbal gitu. Nah jadi sama juga kayak gitu, waktu ibu ngasih biskuitnya biskuit gitu ya. Puzzle juga gitu, puzzle jadi target anak tuh ngomong pa, bukan puzzle. Baru nanti pelan-pelan kita shaping, kita bentuk. Kalau dia udah konsisten ngomong pa untuk puzzle, i untuk biskuit, o untuk Lego, baru kita shape lagi menjadi yang lebih berarti, apa sih, lebih naiknya lebih tinggi gitu. Misalnya kalau pak, dia ngomongnya bukan pak lagi tapi puzzle gitu ya. Atau mungkin kalau i udah i-nya udah it gitu ya. Jadi kita tingkatin pelan-pelan, akhirnya anaknya jadi nanti biskuit atau puzzle dan Lego. Jadi kira-kira gitu ya Bu ya. Ya, dan ini nggak cukup ya Bu, latihannya cuma 30 menit ya, tingkatkan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, waktunya juga sudah 1,5 jam.
Ya, jadi sekali lagi bukan kata minta ya Bu ya, dalam verbal behavior nggak ada kata minta. Jadi kita lebih ke langsung bendanya apa gitu. Terus semua target-target itu selalu dimulai dengan yang anak suka, anak paham, dan anak pakai. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak, kalau 1 menit nggak ada pertanyaan, saya harus pamit. Waktunya juga udah 1,5 jam. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Semoga bermanfaat hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup aja. Berarti silahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut tentang program Aba Vibi ini, silahkan bergabung di FB grup saya, Ruri Aba Vibi untuk Autisme. Kemudian dengan website saya www.rurisoreminata.com, atau bisa beli buku saya yang sekarang lagi cetak ulang. Tapi ini tadi alhamdulillah udah dapat kabar bahwa bukunya udah jadi. Dan buku ini buku yang lama ya. Jadi kalau udah ada yang punya yang lama itu sama aja, cuma ganti cover. Jadi nggak usah dibeli lagi. Terus kemudian silahkan, mungkin sekitar semingguan lagi kali ya udah bisa diorder, dan juga akan dijual di toko buku terdekat. Tapi sekarang juga lagi PSBB ya, susah juga ya. Ini sebetulnya di planning sebelum PSBB, jadi ya insya Allah bisa ada di toko buku terdekat. Tapi sekarang semua tutup, bagaimana dong? Ya nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Terus kemudian saya juga, kalau misalnya ada yang tertarik, yang belum tahu juga, saya memiliki training online. Jadi silakan join di FB group saya. Mungkin nanti insya Allah habis lebaran, karena sekarang namanya puasa, tenaga kita juga setengah-setengah ya, kita fokus kepada bulan puasa. Nanti insya Allah setelah lebaran akan ada training online lagi, silakan join. Dan insya Allah juga nanti akan ada training online yang membahas level 2. Jadi yang udah peserta pertama terus sudah pengen ada ya, saya tahu udah banyak banget yang bilang level 2, cuma saya belum sempet aja ya gitu. Nanti sekarang habis ini insya Allah nanti habis lebaran ya, kita adakan training yang khusus untuk level 2, dan juga level-level lain yang kayak mungkin yang anaknya belum vokal, kita akan memperdalam lagi, akan pengen cari tahu lagi kenapa anaknya belum bisa vokal gitu. Karena prinsipnya dalam ilmu verbal behavior, apalagi anak mulena udah bisa ngomong tak. Jadi dalam ilmu verbal behavior, anak yang bisa babbling bisa kita bentuk kata-kata itu menjadi kata-kata yang berarti. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kehadirannya sampai akhir penghujung hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka ya. Bye bye.